Aku tak sengaja melihatnya di ruang praktik nomor 3 klinik kandungan suamiku, memegang tangan cinta pertamanya, menantikan kabar baik. Aku pun diam-diam pergi ke luar negeri, melahirkan anak-anak kami, dan memalsukan kematianku. Mendengar kabar itu, suamiku pucat pasi dan bergegas datang untuk memastikan keadaan anak kami. Tanganku gemetar. Dengan hati-hati, aku meletakkan satu tangan di atas perutku yang membuncit 8 bulan. Di tangan yang lain, foto USG masih terasa hangat. Dokter baru saja berkata, bukan 1, tapi 3. Kembar 3. Kebahagiaan yang begitu meluap membuatku nyaris tak bisa berpikir jernih. Aku ingin segera berlari. Aku ingin menyampaikan kabar ini pada suamiku, Baskara Wijaya. Pria yang telah kucintai selama 3 tahun terakhir. Aku ingin melihat ekspresi wajahnya, membayangkan betapa bahagianya dia saat tahu kami akan segera menyambut 3 malaikat kecil. Aku bergegas menyusuri koridor putih bersih klinik kandungan, berbelok di sudut menuju lobi utama. Namun, saat itu juga, langkahku seolah terpaku di lantai keramik. Ruang praktik nomor 3. Dari celah pintu yang sedikit terbuka, tampak punggung yang lebar dan tegap yang begitu kukenal Baskara, tapi ia tidak sendirian. Tangannya, yang begitu ingin ku genggam, kini erat memegang tangan wanita lain. Wanita itu Rania. Cinta pertamanya yang begitu membekas. Wanita yang meninggalkannya 3 tahun lalu untuk studi di luar negeri, tepat saat kami memulai pernikahan kami. Jantungku serasa diremas. Mengapa mereka di sini, di klinik kandungan ini? Tanpa sadar, aku menahan napas dan menajamkan pendengaran. Dari dalam ruang praktik, suara dokter terdengar dingin dan jelas, bagaikan sebuah vonis. Selamat, Ibu. Usia kandungannya sudah 6 minggu dan janinnya tumbuh dengan sangat sehat. Seketika, foto USG kembar 3 di tanganku terasa seberat batu. Detak jantung dunia yang selama ini kusimpan dengan berharga, mendadak terasa konyol. 6 minggu yang lalu. Bukankah itu saat Baskara bilang harus segera melakukan perjalanan bisnis ke Singapura? Jadi, perjalanan bisnisnya adalah ke sini. Sikap dingin yang ia tunjukkan padaku selama ini, bukan karena khawatir akan memengaruhi janin, tapi karena ia sudah punya kekhawatiran lain. Kakiku lemas, aku harus bersandar pada dinding yang dingin, agar bisa tetap berdiri. Koridor rumah sakit terasa berputar. Aku melihat Rania bersandar lemah di bahu suamiku, dan kulihat ketegangan serta penantian di wajah Baskara. Ekspresi yang belum pernah kulihat sebelumnya. Aku harus pergi. Jika berada di sini 1 detik lebih lama, aku merasa tak akan bisa bernapas. Aku memeluk perutku erat-erat, menyeret langkahku yang berat, ketiga anakku. Bahkan sebelum melihat cahaya dunia, ayah mereka sudah bersiap menyambut kehidupan lain. Begitu keluar dari pintu utama rumah sakit, cahaya matahari yang terik menyilaukan mataku. Saat itu, ponselku berdering tanpa henti. Ibu mertuaku. Aku menarik napas dalam-dalam, menelan kembali isak tangis yang sudah sampai di tenggorokan, lalu menjawab telepon. Suara tajam Ibu Ratna langsung meledak. Kamu keluyuran kemana lagi? Sudah hamil besar begitu, kenapa seharian pergi-pergi terus? Harusnya di rumah, siapkan makan untuk suamimu. Kamu tahu kan Baskara itu orang sibuk, jangan jadi beban untuknya. Aku menggigit bibir. Ibu, aku baru saja pulang dari klinik kandungan. Periksa apa lagi? Tak ada gunanya? Teriaknya. Dengar ya, kamu itu harusnya sadar diri. Kamu tahu kan Rania sudah pulang? Dia itu cantik, pintar, punya karier. Beda dengan orang yang cuma bisa menumpang hidup. Orang itu harusnya bertemu dengan yang setara. Dasar perempuan tidak tahu asal-usul. Ia tidak menyelesaikan kalimatnya, tetapi penghinaan dalam suaranya lebih tajam dari ribuan caci maki. Setara. Selama 3 tahun, aku tak pernah dianggap pantas untuk putranya. Jaga baik-baik kandunganmu itu. Cuma itu satu-satunya nilaimu. Tut, tut, tut. Ibu mertuaku menutup telepon. Aku berdiri termangu di tengah keramaian. Air mata menggenang. Satu-satunya nilaiku. Ternyata di mata mereka, aku dan ketiga anak dalam kandunganku hanyalah alat untuk melanjutkan garis keturunan keluarga Wijaya.
Aku tak ingat bagaimana aku bisa kembali ke rumah mewah yang dingin itu. Aku duduk di sofa ruang tamu yang luas tanpa menyalakan lampu. Kegelapan menyelimutiku, sama seperti masa depanku yang suram. Aku terus menunggu tanpa tujuan. Pintu baru terbuka lewat tengah malam. Bhaskara pulang. Bahkan sebelum ia masuk, aroma parfum manis yang asing dan memuakkan menusuk hidungku. Bukan aromaku. Bukan juga parfum yang biasa ia pakai. Itu aroma Rania. Ia menyalakan lampu, sedikit terkejut melihatku duduk di sana, tapi wajahnya segera kembali dingin tanpa ekspresi seperti biasa. Kenapa belum tidur? Ia melempar jasnya sembarangan ke sofa, bahkan tanpa menatapku. Bagaimana hasil pemeriksaannya? Tanyanya acuh tak acuh, matanya masih terpaku pada tablet di tangannya. Dokter bilang, tenggorokanku tercekat. Aku ingin berteriak. Aku ingin bertanya tentang ruang praktik nomor 3, tentang janin berusia 6 minggu. Aku ingin melemparkan foto USG kembar 3 ini ke wajahnya. Tapi ia memotong ucapanku. Aku lelah. Ia memijat pelipisnya. Kamu juga istirahat saja. Begadang tidak baik untuk bayi. Setelah berkata begitu, ia langsung naik ke ruang kerjanya di lantai atas dan menutup pintu dengan keras. Tidak baik untuk bayi. Menjijikan ia masih menyebut tentang bayi. Apa dia benar-benar bekerja, atau sibuk menghibur wanita itu lewat pesan? Aku berdiri menatap punggungnya yang menghilang di balik pintu. 3 tahun pernikahan. Aku sudah terbiasa dengan sikap dinginnya. Tapi sikap dingin hari ini terasa penuh pengkhianatan, kekejaman, dan kotor. Keesokan paginya, aku bangun dengan mata bengkak. Asisten rumah tangga memberitahu ada tamu. Dengan lunglai aku turun ke bawah. Ibu Ratna duduk dengan angkuh di sofa, dan di sampingnya ada Rania. Ibu mertuaku menarik Rania mendekat, tertawa senang. Lihat, Rania datang menemuimu. Padahal dia pasti lelah baru pulang dari luar negeri, tapi masih menyempatkan diri datang. Kirana, tolong buatkan teh untuk Rania. Teh premium dari kebun teh yang ayah bawa tempo hari, ya? Katanya, seolah Rania adalah nyonya rumah di sini. Aku mengepalkan tangan, berusaha menjaga ketenangan. Maaf, Bu, saya sedang hamil. Perut terasa kencang kalau membungkuk. Biar saya minta tolong asisten rumah tangga saja. Ibu Ratna menatapku tajam. Membuat teh saja tidak bisa, benar-benar tidak berguna, gumamnya sambil berjalan ke dapur. Kini di ruang tamu hanya ada aku dan Rania. Ia menatapku dengan senyum provokatif. Wajahnya yang tadi terlihat lemah dan lelah kini sirna, digantikan sorot mata seorang pemenang. Kak Kirana, ia membuka suara. Suaranya semanis madu, tapi setiap katanya setajam pisau. Aku datang untuk mengambil kembali apa yang memang seharusnya menjadi milikku. Tanganku yang berada di atas perut gemetar. Aku menatapnya, berusaha menjaga suaraku setenang mungkin. Apa maksudmu? Kakak tidak mengerti? Rania tertawa sinis. Ia bangkit dan berjalan mengitariku, memandangi perutku yang buncit delahan bulan seolah itu barang dagangan. Kakak pikir bisa mengikat Mas Bhaskara dengan anak ini? Biar ku beritahu. Ia mendekat dan berbisik di telingaku. Mas Bhaskara bilang padaku, dia hanya punya rasa tanggung jawab pada anak di perut kakak. Tapi cintanya, hatinya, semuanya milikku. Tanggung jawab. 2 kata itu menghantam dadaku seperti palu godam. Kakak juga harus tahu posisimu, katanya sambil mundur selangkah dengan senyum cerah. Tepat saat itu, kontraksi hebat melanda perut bagian bawahku. Rasa sakit membuatku harus mencengkeram lengan sofa, keringat dingin mengalir di punggungku. Sakitnya membuatku sulit bernapas. Melihat keadaanku yang menyedihkan, Rania hanya tersenyum mengejek. Baru begini saja, sudah kesakitan? Perjalanan kakak masih panjang. Aku menggigit bibir hingga nyaris berdarah, menatap tajam wanita yang tersenyum penuh kemenangan di depanku. Aku menunduk menatap perutku yang mengeras karena sakit. Ketiga anakku. Mereka bahkan belum lahir. Aku tidak boleh tumbang sekarang. Baru setelah pintu dibanting tertutup dan ibu mertuaku serta Rania pergi, aku akhirnya ambruk. Aku memeluk perutku. Rasa sakit fisik ini tak ada apa-apanya dibandingkan rasa sakit hatiku yang terkoyak,
3 tahun. 3 tahun hidup sebagai istri dari pria yang dingin. Selama ini aku membohongi diriku sendiri, berpikir bahwa jika aku patuh, jika aku memberinya seorang anak, segalanya akan berubah. Kukira cintaku cukup besar untuk melelehkan hatinya yang beku. Tapi aku salah. Aku bukan orang yang ia cintai. Aku hanyalah alat penerus keturunan, mesin persalinan untuk memenuhi tanggung jawabnya pada keluarga. Cinta dan hormatku pada Baskara kini berubah menjadi rasa sakit dan benci yang meresap hingga ke tulang. Kata-kata Rania, tatapan menghina Ibu Ratna. Semua itu menjadi api yang membakar habis semua ilusiku, menyisakan amarah yang membara di atas abu. Tidak, aku tidak bisa terus hidup seperti ini. Ketiga anakku. Mereka tidak pantas lahir di keluarga di mana ibunya direndahkan dan ayahnya berselingkuh. Mereka pantas mendapatkan kehidupan yang lebih baik, dan ibu yang kuat untuk melindungi mereka. Dengan tangan gemetar, aku meraih ponsel dan menekan nomor yang kukenal. Di seberang sana, telepon diangkat nyaris seketika. Terdengar suara yang hangat dan khawatir. "Kirana, kamu baik-baik saja?" Itu Dimas. Sahabat terbaikku sejak kuliah, sekarang seorang pengacara ternama. Mendengar suaranya, dinding kokoh yang kupaksa bangun seketika runtuh. Aku mulai terisak-isak, tenggorokanku tercekat hingga tak bisa bicara dengan benar. "Dimas, aku tidak tahan lagi." Dimas mendengarkan dengan tenang sampai aku selesai menceritakan semuanya dengan suara serak, mulai dari kejadian di klinik kandungan hingga drama yang dipertontonkan ibu mertua dan Rania pagi ini. Setelah aku selesai, hanya terdengar helaan napas berat dari seberang sana. Aku tahu ia sudah pernah memperingatkanku tentang pernikahan ini. 3 tahun lalu, saat aku memutuskan menikah dengan Baskara, Dimas adalah satu-satunya yang menentang. Aku akan bercerai, suaraku kini dingin, tak ada lagi kehangatan dari kelemahan. Tapi sebelumnya, aku akan membuat Baskara dan seluruh keluarganya membayar. Aku berhenti sejenak. Bisakah kamu membantuku? Apapun yang kamu mau, suara Dimas tegas. Aku akan bantu. Katakan apa yang ingin kamu lakukan. Aku menarik napas dalam-dalam, membiarkan udara dingin meresap ke paru-paruku. Aku ingin menghilang. Aku akan memalsukan kematianku saat melahirkan, lalu membawa anak-anakku ke luar negeri secara diam-diam. Aku berhenti sejenak, teringat sebuah klausul dalam perjanjian pranikah kami, klausul yang Dimas sarankan untuk kutambahkan, dan aku akan mengambil 5% saham grup Wijaya. Hening sejenak di seberang sana. Aku bisa mendengar Dimas menarik napas panjang. "Kamu yakin?" "Rencana ini sangat berisiko." "Aku yakin," jawabku tanpa keraguan sedikit pun. Mereka yang mendorongku ke tepi jurang. Sekarang giliranku untuk menyelamatkan diriku dan anak-anakku. Aku tidak punya apa-apa lagi untuk dipertaruhkan, Dimas. "Baiklah," kata Dimas. "Jika itu keputusanmu, aku akan membantumu dengan seluruh kemampuanku. Mulai sekarang, ikuti semua instruksiku." Setelah menutup telepon, aku menatap keluar jendela. Langit kelabu, sama seperti hatiku. Sebuah rencana gila dan berani baru saja terbentuk. Aku tahu jalan di depanku akan penuh duri. Tapi demi anak-anakku, aku tak punya pilihan lain. Baskara bilang ia harus pergi perjalanan bisnis selama seminggu. Aku tidak bertanya kemana, juga tidak peduli. Ketiadaannya di rumah besar ini setidaknya mengurangi sedikit sesak di udara. Ibu mertuaku juga tidak lagi menggangguku lewat telepon. Mungkin ia sibuk mengurus calon menantu barunya. Semua ini menciptakan keheningan yang sempurna bagiku untuk mulai beraksi. Langkah pertama adalah mengumpulkan bukti. Menggunakan ponsel lain, aku merekam semua panggilan telepon berisi cacian dan makian yang dilontarkan Ibu Ratna selama ini. Kata-kata kejam itu akan menjadi bagian dari dokumen yang dibutuhkan Dimas. Saat sedang merapikan ruang kerja Baskara, tempat yang biasanya jarang kumasuki, pandanganku berhenti pada laci paling bawah di mejanya. Laci itu selalu terkunci. Selama 3 tahun, aku tak pernah melihatnya membuka laci itu, dan tak pernah penasaran apa isinya. Tapi hari ini berbeda. Ada dorongan aneh untuk tahu, rahasia apa yang disembunyikan pria yang pernah kucintai itu di dalamnya. Aku teringat pernah melihatnya meletakkan satu set kunci cadangan di dalam sebuah kotak kayu di rak buku. Dengan hati-hati,
Aku menurunkan kotak itu. Benar saja, di dalamnya ada sebuah kunci kecil berbentuk kuno, jantungku berdebar kencang. Aku memasukkan kunci itu ke lubang kunci. Klik. Suara kunci terbuka terdengar begitu nyaring di ruangan yang senyap. Tanganku sedikit gemetar. Apa yang sedang kulakukan? Melanggar privasinya. Tapi bayangan dirinya menggenggam tangan Rania di rumah sakit menghilangkan semua keraguanku. Aku tidak berutang apapun lagi padanya. Perlahan aku membuka laci itu. Isinya tidak banyak. Hanya setumpuk tipis dokumen yang dijepit rapi dan sebuah buku catatan bersampul kulit hitam yang sudah usang. Aku mengambil tumpukan dokumen terlebih dahulu. Itu adalah lampiran perjanjian pranikah kami. Dokumen yang belum pernah kulihat. Saat membalik lembar demi lembar, aku membeku. Di sana tertulis dengan jelas sebuah klausul tambahan. Apabila pihak pertama, Kirana Dewi, mengalami kerugian mental yang serius akibat tindakan perselingkuhan yang dilakukan oleh pihak kedua, Baskara Wijaya, maka pihak pertama berhak penuh atas 5% saham grup Wijaya dan hak asuh mutlak atas anak. Di bawahnya, ada tanda tangannya. Tulisan tangan yang kuat dan tegas. Tanggal penandatanganan adalah seminggu setelah pernikahan kami. Kenapa? Kenapa ia menandatangani klausul yang begitu merugikan dirinya sendiri? Ini seperti menjerat lehernya sendiri. Pikiranku kalut. Saat mencoba memahami logika di balik tindakannya, selembar foto kecil jatuh dari sela-sela dokumen, aku membungkuk dan mengambilnya. Foto itu sudah pudar dimakan waktu, ujung-ujungnya usang. Dalam foto, seorang wanita muda sedang berdiri di podium, dengan penuh semangat mempresentasikan koleksi perhiasannya. Cahaya panggung menyorot wajahnya, membuat senyumnya yang penuh percaya diri dan gairah bersinar terang. Sudut pengambilan gambar jelas dari bawah, dari bangku penonton, seperti foto curi-curi. Wanita di foto itu adalah diriku 7 tahun lalu, saat mengikuti lomba desain bintang muda di kampus. Kenapa? Kenapa Baskara punya foto ini? Saat itu kami bahkan belum saling kenal. Tanganku yang memegang foto gemetar tak terkendali. Ribuan pertanyaan berputar di kepalaku. Mungkinkah ia sudah mengenalku sejak dulu? Mungkinkah pernikahan ini bukan sekadar transaksi bisnis seperti yang selalu kupikirkan? Aku merasa ada sesuatu yang terpendam jauh di balik penampilan luarnya yang dingin, sesuatu yang tak pernah ku ketahui. Aku meletakkan foto itu, dan tanganku beralih ke buku catatan bersampul kulit hitam. Rasa takut dan penasaran datang bersamaan. Haruskah ku baca? Ini adalah dunia pribadinya, tempat pikiran-pikirannya yang paling rahasia. Tapi kemudian aku berkata pada diriku sendiri, aku harus tahu. Aku harus tahu siapa sebenarnya pria yang kunikahi, ayah dari anak-anakku. Aku menarik napas dalam-dalam dan membuka halaman pertama. Tulisan tangan Baskara, seperti tanda tangannya, kuat dan tegas. Itu adalah sebuah buku harian. Aku mulai membaca. Air mata mengalir tanpa henti. Di balik keheningannya, ada begitu banyak penderitaan dan kebingungan. Ternyata ia tidak sedingin yang kukira. Aku membalik ke halaman-halaman terbaru. Tanggal, Kirana hamil. Aku akan menjadi seorang ayah. Perasaan yang sulit dijelaskan. Senang, sekaligus takut. Takut aku tidak akan menjadi ayah yang baik. Takut aku tidak akan tahu cara mencintai anakku, sama seperti aku tidak tahu cara mencintai ibunya. Tanggal, Rania kembali. Dia datang menemuiku. Ibu terlihat sangat senang, tapi aku tidak. Masa lalu adalah masa lalu. Yang paling kutakutkan sekarang adalah Kirana salah paham. Apa yang harus kulakukan? Aku tidak ingin kehilangannya. Sama sekali tidak. Entry terakhir ditulis beberapa hari yang lalu. Tulisannya sedikit acak-acakan, menunjukkan betapa kalutnya si penulis. Tanggal. Hari ini dia menatapku dengan tatapan asing. Tatapan itu lebih menyakitkan dari 1000 pisau. Aku tahu aku telah menyakitinya, tapi aku tidak tahu bagaimana cara menjelaskannya. Kirana, kumohon. Jangan tinggalkan aku. Aku menyandarkan kepalaku di meja dan terisak. Buku harian di tanganku basah oleh air mata. Apakah aku salah? Apakah semua yang kulihat dan kudengar hanyalah permukaan dari kebenaran lain? Pria ini,
Dia mencintaiku? Perasaannya padaku bukan sekadar tanggung jawab, melainkan cinta kikuk yang tak tahu cara diungkapkan. Secercah harapan mulai menghangatkan hatiku yang membatu. Tapi, kejadian di rumah sakit? Janin Rania yang berusia 6 minggu? Jika ia tidak mencintainya, kenapa ia pergi ke klinik kandungan bersamanya? Aku duduk tak bergerak di ruang kerja Baskara, pikiranku kosong. Buku harian dan foto usang di atas meja seolah menertawakan rencana balas dendamku. Jika apa yang ia tulis adalah kebenaran, lalu aku ini apa? Seorang istri yang mencurigai suaminya, yang hendak menjebak pria yang diam-diam mencintainya? Kebencianku mulai goyah. Mungkin aku harus menunggunya kembali. Mungkin kami harus bicara dari hati ke hati. Mungkin semua ini hanyalah kesalahpahaman yang mengerikan. Tepat saat itu, ponselku berdering. Ibu mertuaku. Melihat nama itu, secercah harapan yang baru saja tumbuh langsung meredup. Aku menarik napas dalam-dalam, menekan gejolak di hati, dan menjawab telepon. Iya, Bu? Kamu di mana sekarang? Suara Ibu Ratna masih saja tajam. Akhir pekan ini akan ada tamu penting, jadi bersihkan kamar tamu di lantai 2. Jangan lupa ganti spraynya dengan set sutra mewah yang Ibu beli tempo hari. Jangan pajang barang-barang murahanmu itu. Aku mengerutkan kening. Tamu penting? Siapa, Bu? Ibu Ratna tertawa puas. Siapa lagi kalau bukan Rania? Dia kan baru pulang, belum terbiasa dengan rumahnya, jadi ibu suruh dia menginap di sini beberapa hari. Sekalian jadi teman ngobrol, bagus kan? Baskara juga sudah setuju. Dia kan calon menantuku juga, jadi kamu harus bersikap sopan. Telingaku berdengung. Baskara setuju? Dia setuju Rania masuk ke rumah kami? Ke rumah ini? Tapi, Bu, saya sedang hamil. Agak sulit untuk naik-naik atau bersih-bersih. Aku mencoba beralasan. Sulit sedikit ya harus dilakukan. Teriak Ibu Ratna. Baru hamil saja sudah manja. Dengar ya, yang penting itu darah Wijaya di perutmu, bukan dirimu. Jangan sok penting, bersihkan saja yang bersih. Jangan sampai Rania melihat dan menertawakanmu. Dengan nada seolah memberi anugerah, ia menambahkan, lagi pula, rumah ini akan segera punya nyonya baru. Sebaiknya kamu mulai berkemas dari sekarang. Sebelum diusir paksa. Klik. Ia menutup telepon. Aku berdiri terpaku. Ponsel di tanganku terasa sedingin es. Buku harian. Foto usang. Pengakuan cinta yang canggung. Semua itu seketika menjadi tak berarti. Apapun yang ia tulis, apapun yang ia rasakan, tindakannya sudah menunjukkan segalanya. Ia membiarkan ibunya menghinaku. Ia mengizinkan wanita lain masuk ke rumah kami. Semuanya adalah tipuan. Mungkin buku harian itu pun bagian dari sandiwara, sebuah perangkap untuk menahanku agar patuh melahirkan anaknya. Amarah dan kekecewaan berkobar tak terkendali, cukup kuat untuk membakar habis semua kebingungan dan keraguan dalam diriku. Aku mengangkat telepon dan menekan nomor Dimas. Dimas, suaraku sedingin es, tanpa emosi. Rencananya tetap berjalan. Tidak ada yang berubah. Di seberang sana, Dimas menjawab singkat dan penuh percaya, mengerti. 2 hari kemudian, Baskara kembali. Ia tidak menjelaskan apapun tentang perjalanan bisnisnya, hanya mengatakan malam ini seluruh keluarga akan makan malam bersama. Aku tidak tahu keluarga yang ia maksud mencakup siapa saja. Rasa cemas yang samar menyelinap di hatiku, tapi aku mengangguk. Aku ingin lihat, sandiwara apalagi yang ingin ia dan ibunya pertontonkan. Makan malam disajikan di atas meja kayu yang mewah. Udara di ruang makan terasa sesak. Ayah mertuaku duduk di kepala meja, seperti biasa dengan wajah tegas, jarang ikut campur urusan anak-anaknya. Ibu Ratna di sampingnya tak bisa menyembunyikan ekspresi puas. Dan di seberangku, duduk Rania. Ia mengenakan gaun sutra berwarna hijau giok dengan riasan tipis, tampak anggun bak bidadari. Baskara duduk di antara aku dan dia, diam seperti patung. Ayo, semua makan, Ibu Ratna memecah keheningan. Hari ini Rania khusus masuk dapur dan memasak beberapa hidangan andalannya. Sudah cantik, pintar masak pula.
Beruntung sekali Baskaraku ini. Sambil berkata begitu, ia mengambil sepotong rendang yang mengkilap dan meletakkannya di piring Baskara. Ia hanya mengangguk kecil tanpa berkata apa-apa. Selama makan, Ibu Ratna tak henti-hentinya bercerita tentang prestasi Rania saat studi di luar negeri, tentang betapa banyak pria yang mengejarnya tapi ia hanya memandang Baskara. Setiap katanya bagai jarum yang menusuk jantungku. Aku hanya diam menunduk, makan nasi, berusaha agar emosiku tak terlihat di wajah. Tapi jelas sekali, kehadiranku di meja makan ini tidak diperlukan. Tepat saat itu, Rania berdiri sambil mengangkat gelas anggur merahnya. Ia tersenyum anggun dan berkata, "Ayah, biar Rania tuangkan lagi anggurnya." Saat melewatiku, entah sengaja atau tidak, kakinya sedikit tersandung, dan segelas penuh anggur merah tumpah ke gaun sutra putih yang kukenakan. Cairan merah pekat itu menyebar di atas kain putih, seperti noda darah yang mengerikan. "Oh, maaf, Kak Kirana." Rania pura-pura terkejut, buru-buru mengambil tisu dan berpura-pura membersihkan gaunku. Aku ceroboh sekali. Ibu Ratna segera membelanya. "Sudah, tidak apa-apa. Baju lama saja, kan? Kalau kotor, buang saja." Aku membeku. Gaun ini adalah hadiah pertama yang diberikan Baskara setelah kami menikah. Salah satu dari sedikit kenangan hangat di antara kami. Aku sangat menyayangi gaun ini. Aku mengangkat wajah. Sekilas, kulihat sorot kemenangan di matanya, sebelum ia kembali menunduk dengan wajah bersalah. "Jangan marah ya, Kak. Mungkin bajunya juga sudah usang. Buang saja, beli yang baru. Yang lama memang harusnya dibuang, kan, Kak?" Satu kalimat ringan itu menjadi pisau yang memutus tali kesabaran terakhirku. Yang lama. Ya, aku, seperti gaun ini, di mata mereka adalah barang lama yang harus dibuang. Aku berdiri tanpa berkata apa-apa. Noda anggur di gaunku tak kupedulikan. Aku menatap Baskara. Pria yang dari awal hingga akhir tak mengucapkan sepatah kata pun untuk membela istrinya. Di matanya ada emosi yang rumit, tapi itu jelas bukan kepedulian. "Saya sudah selesai makan," kataku pada ayah mertua. "Saya permisi ke kamar dulu." Beberapa hari setelah makan malam mengerikan itu, suasana di rumah semakin dingin. Aku dan Baskara nyaris tidak bicara. Ia tetap pergi pagi dan pulang larut, dan aku menghabiskan sebagian besar waktu di kamar dengan alasan kehamilan, untuk menghindari ibu mertuaku. Aku bertingkah seolah tak ada yang terjadi, tapi di dalam, rencanaku terbentuk semakin jelas. Ketenanganku mungkin membuat Baskara lengah. Ia mungkin berpikir aku masih istri penurut yang hanya bisa menahan diri. Pagi itu, di meja makan yang jarang kami nikmati berdua, Baskara tiba-tiba membuka suara. Nada suaranya tanpa emosi, seperti memberitahukan jadwal kerja biasa. "Minggu depan, aku harus ke Singapura. Ada seminar perhiasan penting." Aku menghentikan tanganku yang sedang memotong roti dan menatapnya. "Ya, hati-hati di jalan." Ia tampak sedikit terkejut dengan ketenanganku. Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan bicara sambil menatap taman di luar jendela, tidak menatapku. "Rania juga akan ikut. Dia ahli di bidang itu, jadi akan sangat membantu perusahaan." Jantungku mencelos, tapi tak ada sedikit pun perubahan di wajahku. Seminar, atau bulan madu lebih awal? Batinku sinis. Ia bahkan tak berpikir untuk mencari alasan yang lebih meyakinkan. "Oh, begitu," jawabku ringan. "Baguslah, semoga perjalanan kalian sukses." Setelah itu aku berdiri, saya sudah selesai. Mau istirahat di kamar. Aku memunggunginya agar ia tak melihat penghinaan di mataku. Ia memberiku kesempatan yang tidak bisa lebih baik lagi. 1 minggu. Cukup bagi aku dan anak-anakku untuk menghilang selamanya dari hidupnya. Begitu masuk kamar, aku mengunci pintu. Ku keluarkan ponsel rahasiaku dan mengirim pesan singkat pada Dimas. "Minggu depan. Siapkan." Balasannya datang nyaris seketika. "Mengerti. Semua sudah siap, hati-hati." Aku menghapus pesan itu dan berdiri di dekat jendela, memandangi taman yang terawat baik, bunga-bunga mawar merah sedang mekar, bunga yang pernah Baskara bilang mirip denganku. Indah, tapi berduri. Selama beberapa hari tersisa sebelum Baskara pergi,
Aku bersikap sangat tenang. Masih menyiapkan pakaiannya, berpesan agar menjaga kesehatan, memerankan peran istri yang sempurna hingga saat terakhir. Sikap patuhku sepertinya membuatnya benar-benar tenang. Tapi saat ia bekerja, itulah waktuku beraksi. Dengan alasan membeli perlengkapan bayi, aku diam-diam pergi ke toko emas langgananku. Di sana, aku menjual semua perhiasan yang pernah kubuat dan desain sendiri sebelum menikah. Itu adalah asetku, gairahku. Jumlahnya tidak fantastis, sekitar 650 juta rupiah. Tapi itu adalah uangku, kebebasanku. Menggenggam uang itu, aku merasa seperti memegang masa depan ketiga anakku. Sore harinya, aku bertemu Dimas secara rahasia di sebuah kafe kecil yang tersembunyi di gang sempit. Ia membawa sebuah koper. Wajah Dimas tampak sedikit lelah, tapi sorot matanya sangat tegas. Ia mendorong koper itu ke arahku. Semua ada di sini. Aku membukanya. Di dalamnya ada setumpuk dokumen. Paspor baru dengan nama yang sama sekali berbeda, Amelia Sari. Akta kelahiran untuk ketiga anakku dengan kolom ayah yang kosong, tiket pesawat kelas bisnis ke Swiss. Serta kunci dan surat sewa sebuah penthouse di Zurich yang sewanya sudah dibayar untuk 1 tahun. Kamu benar-benar yakin, Kirana? Dimas bertanya sekali lagi, suaranya berat. Sekali kamu pergi, kamu tidak akan bisa kembali. Aku menatap matanya lekat-lekat dan mengangguk tegas. Aku tidak punya jalan untuk kembali, Dimas. Dimas menghela napas, lalu berpesan dengan perlahan. Aku sudah menempatkan orang di sebuah klinik bersalin swasta milik kenalanku. Kalau sudah ada tanda-tanda melahirkan, kamu harus ke sana. Orang itu yang akan mengurus semuanya. Membuat catatan palsu seolah kamu mengalami persalinan sulit, lalu mengeluarkan 2 anak laki-lakimu yang sehat lebih dulu lewat jalur lain. Untuk menghindari kecurigaan, kamu dan anak perempuanmu akan tinggal beberapa hari lagi di rumah sakit sebelum dilahirkan kembali dengan nama lain. Semua jejak tentang Kirana Dewi akan dihapus bersih. Aku mendengarkan dengan jantung berdebar. Rencananya begitu rapi dan sempurna, tapi juga sangat berbahaya. Terima kasih, Dimas, suaraku tercekat. Aku tidak tahu bagaimana harus membalas budimu. Dimas hanya tersenyum sedih. Tidak ada utang di antara kita. Asal kamu dan anak-anak selamat, itu sudah cukup. Malam itu setelah pulang, aku mulai berkemas. Bukan koper mewah, melainkan sebuah tas ransel kecil. Aku tidak membawa barang apapun yang menjadi milik rumah ini. Hanya beberapa setel baju bayi, sedikit popok, dan 3 pasang sepatu rajut kecil yang kubuat sendiri. Saat memasukkan sepatu rajut terakhir, tanganku sedikit gemetar. Aku membawa anak-anakku ke perjalanan yang masa depannya tidak pasti. Tapi aku percaya, selama ada ibu di sisi mereka, mereka akan baik-baik saja. Malam itu, rumah besar ini sunyi senyap. Baskara mungkin sedang di ruang kerjanya, menyelesaikan sisa pekerjaan sebelum perjalanan panjang. Aku di kamarku, memeriksa tas ranselku untuk terakhir kalinya. Semua sudah siap. Besok pagi, begitu pesawatnya lepas landas, aku dan anak-anakku juga akan memulai perjalanan kami. Rasa lega dan cemas menyelimutiku bersamaan. Aku meletakkan tangan di perut dan berbisik pada anak-anakku. Sayang-sayangku. Sebentar lagi kita akan memulai hidup baru. Tepat saat itu, rasa sakit yang tajam dan menusuk tiba-tiba muncul dari perut bagian bawahku. Aku terkejut, berpegangan pada ujung tempat tidur untuk menahan diri. Ini pasti kontraksi palsu, batinku menenangkan diri. Dokter bilang ini sering terjadi di bulan-bulan terakhir. Tapi rasa sakit lain datang. Lebih kuat, lebih hebat. Lalu aku merasakan cairan hangat mengalir di antara kakiku. Aku menunduk dan membeku, ketubanku pecah. Tidak mungkin. Masih ada hampir sebulan lagi, sampai hari perkiraan lahir. Kenapa? Kenapa harus sekarang? Rencana sempurnaku, yang sudah kuperhitungkan sampai detail terkecil, runtuh dalam sekejap seperti istana pasir yang disapu ombak. Semuanya seharusnya terjadi setelah Baskara pergi. Sekarang, ia masih di rumah. Jika ia tahu, semuanya akan berakhir. Rasa sakit semakin menjadi-jadi. Aku terduduk di lantai, keringat bercucuran. Aku menggigit bibir,
berusaha tidak mengeluarkan suara rintihan sedikit pun. Apa yang harus kulakukan? Menelepon Dimas? Tapi bagaimana ia bisa masuk ke sini? Menelepon ambulans? Rumah sakit pasti akan langsung menghubungi Baskara. Dalam kepanikan yang luar biasa, aku merangkak ke arah tas, mencoba mengambil ponsel rahasiaku. Jari-jariku gemetar, sulit sekali menekan nomor Dimas. Dimas. Aku terengah-engah dengan suara parau karena sakit. Tolong aku. Kirana? Ada apa? Di seberang sana, suara Dimas penuh keterkejutan. Ketubanku pecah. Aku tak bisa melanjutkan. Sepertinya aku akan melahirkan. Rencananya harus diubah. Sampai di situ, kontraksi hebat lainnya datang. Aku tak bisa bicara lagi. Ponsel terlepas dari tanganku, jatuh ke lantai. Aku meringkuk, memeluk perutku. Pintu ruang kerja Baskara tertutup rapat. Hanya beberapa langkah dariku, ia sama sekali tidak tahu istri dan anak-anaknya sedang berada di antara hidup dan mati. Rasa sakit merobek semua pikiranku. Duniaku menyempit menjadi gelombang kontraksi yang tak henti-hentinya dan napasku sendiri yang terengah-engah. Aku tidak tahu bagaimana Dimas melakukannya. Yang kuingat samar-samar adalah ia meneleponku kembali. Suaranya panik, tapi dengan tenang membimbingku yang sudah setengah sadar karena sakit. Kirana, dengarkan aku. Kamu bisa merangkak sampai pintu belakang. Pintu taman. Aku menunggu di sana. Bertahanlah sedikit lagi. Entah dari mana kekuatan itu datang. Mungkin naluri seorang ibu. Aku mengertakkan gigi, berpegangan pada dinding, merangkak sedikit demi sedikit keluar kamar. Untungnya, asisten rumah tangga sudah pulang dan Baskara masih terkunci di ruang kerjanya. Koridor yang panjang, setiap meter terasa seperti satu abad. Akhirnya, saat membuka pintu belakang, Dimas dengan wajah pucat pasi karena khawatir langsung berlari masuk. Tanpa berkata apa-apa, ia cepat-cepat menyampirkan mantel ke tubuhku dan memapahku ke mobil yang sudah siaga. Ke klinik Permata Medika, kata Dimas pada sopir, lalu menggenggam tanganku erat. Semuanya akan baik-baik saja, Kirana. Aku sudah menghubungi Dokter Susan, beliau akan mengurus semuanya. Aku hanya bisa mengangguk. Rasa sakit membuatku tak bisa bicara. Mobil melaju kencang di jalanan malam, lampu jalanan melesat melewati jendela seperti bintang jatuh yang tersesat. Aku bersandar di kursi, tanganku tak lepas dari perut. Anak-anakku, kalian harus kuat. Maafkan ibu. Maaf tidak bisa memberikan kalian awal yang utuh. Tapi ibu janji akan melindungi kalian seumur hidup. Klinik Permata Medika kecil dan tenang. Tidak seramai rumah sakit umum. Dokter Susan, seorang wanita parubaya dengan tatapan lembut, sudah menunggu di depan pintu. Ia adalah teman lama Dimas. Melihat kondisiku, ia tidak banyak bertanya dan segera memberi isyarat pada perawat untuk membawaku ke ruang bersalin. Kelahiran prematur, kembar 3. Ibu dalam kondisi kelelahan dan tidak stabil secara mental. Itu adalah perjuangan yang sesungguhnya. Aku merasa seperti tenggelam ke dalam jurang tak berujung. Gelombang kontraksi bertubi-tubi menguras sisa tenagaku. Ada saat di mana aku ingin menyerah, tapi kemudian, tangisan pertama yang mungil pecah. Lalu yang kedua. Akhirnya, tangisan ketiga. 2 laki-laki, 1 perempuan. Dokter Susan membawa bayi-bayi itu mendekat, memperlihatkan wajah mereka padaku. Selamat, Bu, ibu dan semua bayinya selamat, 2 putranya sangat sehat. Putri bungsunya sedikit kecil, 1,6 kilogram, jadi harus diobservasi lebih lama di inkubator. Dengan tangan gemetar, aku mengulurkan tangan untuk menyentuh kehidupan-kehidupan kecilku. Wajah mereka keriput dan merah, tapi bagiku mereka adalah malaikat terindah di dunia. Aku berhasil. Aku membawa mereka ke dunia ini. Tenagaku habis, kelopak mataku terasa seberat timah. Tepat sebelum terlelap, aku mendengar Dimas berkata pada Dokter Susan dengan suara pelan dan tegas. Dokter, sekarang, kita mulai rencananya. Aku terbangun di kamar rumah sakit yang sunyi. Bau disinfektan yang samar dan nyeri tumpul dari bekas operasi memberitahuku bahwa semuanya telah berakhir. Dimas duduk di kursi di sampingku. Wajahnya tampak lelah, tapi matanya tetap tajam.
Bagaimana keadaanmu? Tanyanya, suaranya serak. Anak-anak. Di mana anak-anakku? Itulah hal pertama yang terlintas di pikiranku. Tenang, Dimas menenangkanku. Kedua putramu sedang dirawat oleh perawat terpercaya di kamar lain. Putrimu masih di inkubator, tapi dia pejuang tangguh. Dokter Susan bilang kondisinya sangat stabil. Aku menghela napas lega. Lalu, ketakutan lain datang. Rencananya, Baskara. Sudah kuurus, suara Dimas menjadi tegas. Tadi malam, di rumah sakit kota, seorang ibu tanpa identitas meninggal karena kecelakaan medis. Dengan bantuan Dokter Susan, kita menukar catatannya. Secara resmi, Kirana Dewi, istri dari CEO Grup Wijaya Baskara Wijaya, meninggal karena pendarahan pasca melahirkan. Putri bungsunya yang lahir prematur juga meninggal bersamanya. Aku termangu. Memalsukan kematian. Dua kata itu terasa begitu asing dan berat. Benarkah aku telah sampai sejauh ini? Pagi ini, lanjut Dimas sambil menatap keluar jendela, pihak rumah sakit sudah menelepon keluarga Wijaya, aku juga sudah menempatkan orang di kamar jenazah. Dengan alasan jenazahnya tidak utuh, mereka hanya akan diizinkan melihat dari jauh. Tidak akan ada yang curiga. Aku memejamkan mata. Terbayang ekspresi Baskara saat mendengar kabar itu. Akankah ia merasa sakit? Atau ia akan menghela napas lega, akhirnya terbebas dari beban? Ibu Ratna mungkin akan mengadakan pesta perayaan. Setetes air mata panas mengalir di pelipisku. Aku membencinya, tapi memikirkan bahwa aku telah merancang drama tragis ini, ada sudut hatiku yang terasa sakit. Mungkin sebagian dari diriku juga telah mati bersama drama ini. Kirana, Dimas memanggil pelan, menarikku dari lamunan. Ini semua baru permulaan. Demi anak-anak, kamu harus kuat. Aku membuka mata, menatap mata Dimas yang tegas. Ya, demi anak-anak. Aku cepat-cepat menghapus air mataku. Aku tahu. Apa langkah selanjutnya? Sekarang kamu harus istirahat. Beberapa hari lagi, saat kamu sudah cukup pulih untuk berjalan, kita akan pergi dari sini. Semua dokumen dan rute pelarian kalian sudah kusiapkan. Aku tidak menyaksikannya secara langsung, tetapi dari cerita-cerita yang sesekali disampaikan Dimas, aku bisa membayangkan betapa gilanya Baskara hari itu. Dimas menempatkan orang untuk terus mengawasi situasi di kediaman Wijaya, dan apa yang terjadi di sana benar-benar di luar dugaanku. Telepon dari rumah sakit datang saat Baskara dan Rania sedang berada di Bandara Soekarno-Hatta, bersiap untuk check-in. Menurut orang Dimas, wajah Baskara masih sedingin es saat petugas bandara memanggil namanya untuk menerima telepon darurat. Tapi beberapa detik kemudian, orang-orang di sekitarnya melihatnya berdiri terpaku, lalu menjatuhkan ponsel dari tangannya. Rania buru-buru mendekat untuk menopangnya, tapi ia mendorong wanita itu dengan kasar. Tanpa sepatah kata pun, ia berlari keluar bandara seperti orang gila, meninggalkan Rania yang termangu dengan barang bawaan mereka. Ia bahkan tak sempat mencari mobilnya sendiri, langsung menyetop taksi dan meneriakkan alamat rumah sakit. Saat Baskara menyerbu masuk ke rumah sakit, ia seperti binatang buas yang terluka, kata Dimas. Penampilan CEO grup ternama yang biasanya tenang dan berkelas sirna tak berbekas. Rambutnya acak-acakan, kemeja mahalnya kusut, dan kedua matanya merah padam karena pembuluh darah yang pecah. Ia mencengkeram kerah dokter jaga dan menggeram. Di mana istriku? Dokter Susan. Panggil perempuan itu sekarang. Ketika dokter Susan muncul dengan ekspresi sedih yang telah disiapkan, ia hanya menggelengkan kepala dan berkata, "Maaf, Pak Baskara, pendarahan nyonya terlalu parah. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin." "Tidak mungkin," teriak Baskara dengan suara serak. "Dia sehat. Kalian bohong. Pasti ada yang salah kalian lakukan." "Anakku. Di mana anakku?" Ia mengguncang bahu Dokter Susan dengan keras. "Putri Bapak yang lahir prematur juga terlalu lemah. Ia ikut menyusul ibunya ke surga. Kami turut berduka cita." Kata-kata itu, menurut Dimas, adalah pukulan terakhir yang menghancurkan Baskara. Ia melepaskan Dokter Susan, mundur beberapa langkah dengan sempoyongan, lalu mulai tertawa. Tawa yang gila dan memilukan menggema di koridor rumah sakit. Ia mulai menghancurkan apa saja yang bisa dijangkaunya,
Meja, kursi, vas bunga, rekam medis semuanya ia banting ke lantai. Perawat dan petugas keamanan datang untuk menahannya, tapi tak ada yang bisa menghentikan amarahnya. Di mana istriku? Di mana anakku? Ia terus mengulang pertanyaan itu seperti orang kesetanan. Aku duduk di ranjang rumah sakit, mendengarkan cerita Dimas dengan perasaan campur aduk. Aku ingin ia menderita. Tapi kegilaan seperti ini justru membuat hatiku sakit dengan cara yang aneh. Benarkah pria yang Dimas ceritakan itu adalah Baskara? Pria dingin yang jarang menunjukkan emosi itu, bisa hancur sehancur ini karena aku dan anak kami? Atau, ini juga sandiwara lainnya, untuk menipu mata dunia, berpura-pura menjadi suami dan ayah yang bertanggung jawab? Aku tidak tahu. Dan aku tidak ingin tahu lagi. Jalan yang kupilih tak bisa ditarik kembali. Penderitaan yang ia alami sekarang, nyata atau palsu, tak sebanding dengan rasa sakit yang harus kutanggung. 2 hari kemudian, saat keluarga Wijaya sibuk mempersiapkan pemakaman untukku dan putriku, tibalah saatnya aku pergi. Kesehatanku sudah cukup membaik, nyeri di bekas operasi juga sudah banyak berkurang. Aku sudah bisa berjalan, meskipun masih pelan. Malam itu, hujan turun deras seolah langit bocor. Hujan itu seakan membersihkan seluruh kota, seolah ingin menghapus semua jejakku yang tersisa di bumi. Dimas datang membawa pakaian usang, mantel berkerudung longgar, kacamata tanpa lensa, dan wig. Pakai ini, katanya, kita akan keluar lewat pintu belakang karyawan. Aku melihat pantulan diriku di cermin. Wanita di dalamnya begitu asing. Wajah pucat dan lelah, rambut palsu pendek yang norak, kacamata besar yang menutupi separuh wajah. Kirana Dewi benar-benar telah mati. Kini yang tersisa hanyalah Amelia Sari, seorang ibu tunggal yang melarikan diri. Sebelum pergi, aku sempat bertemu kedua putraku untuk terakhir kalinya. Perawat yang baik hati membawa mereka. Melihat dua wajah tertidur yang begitu mirip Baskara, hatiku terasa pedih. Aku bahkan belum sempat memeluk mereka sepuasnya, belum sempat menyusui mereka untuk pertama kali. Maafkan ibu, sayang, bisikku sambil mencium kening mungil mereka. Jadilah anak baik. Ibu janji, kita akan segera bertemu lagi. Air mata kembali mengalir, tapi kali ini aku tidak menangis terseduh-seduh. Perawat membawa kedua anakku pergi lebih dulu. Mereka akan dipindahkan ke tempat aman milik gereja untuk menungguku. Dimas memapahku keluar melalui tangga darurat. Lorongnya gelap dan lembab. Kami melewati area kamar jenazah yang dingin, menuju pintu belakang di mana sebuah mobil tua sudah menunggu dengan mesin menyala. Mobil itu membawaku ke sebuah apartemen tua di pinggir kota. Apartemennya kecil, perabotannya sederhana, tapi bersih dan tersembunyi. Putri bungsuku, Cahaya, sudah dipindahkan ke sini. Seorang pengasuh terpercaya yang disewa Dimas merawatnya. Untuk sementara, kalian akan tinggal di sini, kata Dimas sambil menyerahkan satu set kunci. Kebutuhan pokok sudah kusiapkan seadanya. Kamu dan bayimu tinggal di sini beberapa hari, sampai bayinya cukup kuat, baru aku akan mengantarmu ke bandara. Dimas tidak tinggal lama. Ia harus kembali untuk menyelesaikan perannya sebagai sahabat yang berduka atas kematianku. Pintu tertutup, ruangan menjadi sunyi, hanya menyisakan suara hujan di luar dan napas samar Cahaya di dalam boks bayi. Aku mendekati boks itu, membungkuk melihat putri kecilku. Ia begitu mungil dan rapuh. Dengan hati-hati, aku menggendongnya. Hanya kehangatan tubuhnya yang menghangatkan hatiku. Aku duduk di dekat jendela, memeluknya, memandangi tirai hujan di luar. Pelarian ini berhasil. Tapi aku tahu, perjalanan di depan akan diwarnai lebih banyak badai. Aku tinggal di apartemen tua itu tepat seminggu. Selama seminggu itu, aku hidup dalam ketakutan yang samar, memeluk Cahaya, mendengarkan suara hujan di luar dan napas lemahnya. Ia lebih kuat dari dugaanku. Ia mulai mau menyusu, dan kulitnya yang keriput perlahan menjadi merah jambu. Pada malam ke-7, Dimas datang. Ia tidak sendirian. Bersamanya ada seorang wanita parubaya berwajah ramah. Ini Suster Susan, kepala perawat. Beliau akan menemanimu sampai ke bandara, kata Dimas dengan suara agak lelah. Semua sudah siap, Amelia. Ia memanggilku dengan nama baruku. Amelia. Nama yang indah,
penuh harapan akan kehidupan yang damai. Ia menyerahkan setumpuk dokumen padaku. Semuanya sudah beres. Kirana Dewi. Ia berhenti sejenak, seolah nama itu tercekat di tenggorokannya, kemarin sudah dikremasi. Baskara yang mengambil abunya. Jantungku mencelos, ia mengambil abuku. Aku tak tahu apa perasaanku sekarang. Puas? Atau sedih yang samar? Pria yang saat aku hidup tak pernah memberiku kehangatan, setelah aku mati malah mengambil abuku, sungguh ironis. Langit dan bintang sudah tiba dengan selamat di Swiss, lanjut Dimas, menarikku kembali ke kenyataan. Mereka dirawat baik di sebuah fasilitas medis swasta. Menunggu ibu dan adik mereka. Aku mengangguk, dengan hati-hati membungkus Cahaya dengan selimut hangat. Aku mengenakan pakaian yang dibawa Dimas, memakai wig dan kacamata berbingkai tebal. Pantulan diriku di cermin bukan lagi aku. Kami berangkat ke bandara saat fajar. Kota masih tertidur, diselimuti kabut tipis. Kami melewati pemeriksaan prioritas, semua prosedur berjalan sangat cepat. Aku bisa membayangkan betapa kerasnya usaha Dimas. Selama proses itu, jantungku berdebar tak karuan. Aku takut seseorang akan memanggil namaku, takut pintu akan terbuka dan Baskara muncul. Dimas mengantarku sampai depan gerbang keberangkatan. Kirana. Ia tak sengaja memanggil nama asliku, lalu buru-buru meralatnya. Amelia. Sesampainya di sana, orangku akan menjemput. Uang hasil jual perhiasan sudah kutransfer semua ke rekening barumu, hiduplah dengan baik. Aku menatapnya, satu-satunya sahabatku. Demi aku, ia mempertaruhkan segalanya. Dimas, utang budi ini. Tidak ada utang, potongnya. Senyum sedih melintas di wajahnya. Jangan bicara seperti itu di antara kita. Asal kamu dan anak-anak selamat, itu sudah cukup. Ia tampak ragu, seperti ingin mengatakan sesuatu lagi, tapi akhirnya mengurungkannya. Pergilah. Jangan menoleh ke belakang. Aku memeluk Cahaya erat-erat dan melangkah melewati gerbang keberangkatan, dan aku tidak menoleh ke belakang. Pesawat membelah kegelapan, terbang ke langit yang asing. Aku menatap kota di bawah. Lampu-lampunya semakin menjauh, lalu hilang di telan awan. Air mata mengalir. Tapi ini bukan air mata kelemahan. Ini adalah air mata kelahiran kembali. Selamat tinggal, kehidupan Kirana Dewi. Selamat tinggal, masa lalu yang penuh sakit dan hina. Mulai sekarang, aku adalah Amelia. Aku akan hidup, untuk anak-anakku, dan untuk diriku sendiri. 5 tahun. Waktu yang cukup untuk luka berdarah menjadi bekas luka samar, untuk wanita lemah yang hanya bisa menangis berubah menjadi ibu yang tangguh. Zurich, Swiss. Hari-hari pertama di negeri asing ini bagaikan neraka. Aku tidak bisa berbahasa Jerman, tidak punya keluarga untuk bersandar. Yang kumiliki hanyalah sedikit uang dan 3 anak kecil. Langit dan bintang baik-baik saja, tapi putriku yang berharga, Cahaya, ia lahir prematur, lebih lemah dari yang lain. Suatu malam di musim dingin, saat seluruh dunia tertutup salju putih, ia demam tinggi dan kejang. Di apartemen sewaan yang dingin, aku memeluknya, merasa begitu tak berdaya dan sendirian hingga ingin menyerah, tapi aku tak bisa. Aku melihat kedua putraku yang tertidur di samping, melihat Cahaya yang bernapas dengan susah payah di pelukanku. Aku harus hidup. Aku bukan lagi Kirana Dewi, aku Amelia, dan aku seorang ibu. Dengan sisa uang yang ada, aku mendaftar kursus intensif bahasa Jerman dan kelas lanjutan desain perhiasan. Siang hari, ketiga anakku kutitipkan di penitipan anak. Aku belajar gila-gilaan seperti spons, mencoba menyerap semua pengetahuan. Malam harinya, aku mengambil pekerjaan sampingan membuat perhiasan di rumah, bekerja hingga subuh setelah anak-anak tidur. Bakat dan kerja kerasku membuahkan hasil. Mulai dari pesanan kecil, perlahan aku mulai mendapat pesanan besar. Perlahan, aku membangun merekku sendiri, Amelia Jewelry. 5 tahun kemudian, aku tidak lagi tinggal di apartemen sewaan yang sempit. Aku membeli sebuah rumah kecil yang cantik dengan balkon yang menghadap ke danau Zurich yang biru. Anak-anakku kini berusia 6 tahun, putra sulungku, Langit, semakin besar semakin mirip Baskara.
Ia pendiam dan tidak banyak bicara, tapi sangat dewasa, selalu bertindak sebagai kakak tertua dan menjaga kedua adiknya. Bintang kebalikannya. Ia jahil, aktif, dan mulutnya tak pernah berhenti bicara, menjadi pelawak di rumah. Dan Cahaya, fisiknya sedikit lebih lemah dari kedua kakaknya, tapi ia sangat cerdas dan peka. Kehidupan kami berempat penuh perjuangan, tapi juga tawa. Kecuali satu kekosongan. Satu pertanyaan yang selalu kutakuti untuk kuhadapi. Suatu malam, saat aku sedang menyelimuti anak-anak, Bintang tiba-tiba bertanya. Mama, tadi di sekolah Lukas pamer tentang ayahnya. Terus dia tanya, kenapa aku nggak pernah cerita tentang ayah? Ayah kita di mana, Ma? Langit yang terbaring diam juga membuka matanya lebar-lebar menatapku. Cahaya pun mengangkat wajahnya dengan tatapan polos. Jantungku serasa diremas. Selama 5 tahun ini, aku takut hari ini akan datang. Apa yang harus kukatakan? Bahwa ayah kalian masih hidup, tapi meninggalkan kalian bahkan sebelum kalian terbentuk? Bahwa ayah kalian hidup bahagia dengan wanita lain, dan kalian adalah kesalahan yang harus dilupakan? Haruskah kutanamkan fakta kejam itu ke dalam jiwa-jiwa polos mereka? Tidak, aku tidak bisa. Aku menarik napas dalam-dalam, menelan kembali air mataku. Aku memeluk ketiga anakku dan dengan senyum getir, aku mengarang kebohongan terindah yang bisa kupikirkan. Sayang-sayangku, suaraku tercekat. Ayah kalian adalah seorang pahlawan. Pahlawan? Tanya Cahaya dengan mata berbinar. Iya, aku mencium keningnya. Ayah adalah orang yang sangat berani. Dia meninggal dalam kecelakaan saat mencoba menyelamatkan banyak orang. Ayah sudah pergi ke surga, dan dari atas bintang sana, dia setiap hari tersenyum melihat kita berempat. Kupikir, lebih baik anak-anakku tumbuh dengan bangga pada ayah pahlawan yang telah tiada, daripada tumbuh dengan membenci ayah pengkhianat yang masih hidup. Paris yang gemerlap menyambutku dengan udara awal musim gugur yang sejuk. Aroma roti yang baru dipanggang dan parfum yang pekat memenuhi udara. Aku hadir sebagai salah satu desainer utama di Paris Jewelry Week, salah satu acara paling bergengsi di industri ini. Ini adalah lompatan besar dalam karirku. Pengakuan yang kudapatkan dari kerja keras tanpa henti, darah, dan air mata selama 5 tahun. Malam ini adalah malam penganugerahan. Aku berdiri di depan cermin, menatap pantulan diriku. Aku mengenakan gaun malam berwarna biru safir yang pas di badan. Rambut pendekku ditata dengan gaya yang edgy, dan bibirku dipoles lipstik merah pekat. Aku bukan lagi Kirana Dewi berambut panjang dan lemah yang hanya memakai gaun berwarna lembut untuk menyenangkan ibu mertuanya. Aku adalah Amelia, percaya diri, mandiri, dan sedikit tajam. Nama koleksiku adalah Kebangkitan Sang Phoenix. Itu adalah kisah hidupku. Seekor Phoenix yang terbakar habis dalam api pengkhianatan dan keputusasaan, yang dikira telah mati, bangkit kembali dari abu, lebih megah dan kuat dari sebelumnya. Dan namaku dipanggil. Penghargaan paling bergengsi tahun ini, Innovative Designer of the Year, diberikan kepada desainer Amelia Sari untuk koleksinya, Kebangkitan Sang Phoenix. Seluruh hadirin bergemuruh dalam tepuk tangan. Kilatan lampu kamera menyilaukan mataku. Dengan jantung berdebar, aku naik ke atas panggung. Menerima piala dari tangan ketua panitia, aku tersenyum dan memulai pidato penerimaanku dalam bahasa Pransis yang fasih, yang telah kupelajari dengan susah payah. Aku berterima kasih pada panitia, pada rekan-rekanku yang telah percaya padaku. Dan terakhir, aku menatap lurus ke lensa kamera, dan dengan suara bergetar karena emosi, aku berkata, dan penghargaan ini ingin saya persembahkan untuk 3 alasan hidup saya. Untuk malaikat-malaikat kecil saya yang sedang menunggu di Zurich, langit, bintang, dan cahaya. Kalian yang memberiku kekuatan untuk lahir kembali dari abu ini. Setelah acara, di pesta perayaan, banyak orang mendekat untuk berjabat tangan dan bertukar kartu nama. Aku memasang senyum sosial, menolak rayuan dengan sopan. Aku berdiri sendirian di dekat jendela kaca besar, mengangkat gelas sampanye, memandangi gemerlap lampu Menara Eiffel. Aku baru saja mengirim foto pialaku pada anak-anak dan memeriksa pesan. Tiba-tiba, aku merasakan sebuah tatapan. Tatapan yang familiar, dingin,
namun membakar seperti api yang menembus punggungku. Tatapan itu. 5 tahun berlalu, sekeras apapun aku berusaha menguburnya, aku tak bisa melupakannya. Jantungku seolah berhenti, dadaku sesak. Tidak, tidak mungkin. Pasti hanya perasaanku. Aku mencoba tenang, meyakinkan diriku itu hanya kebetulan. Ini Paris, bagaimana mungkin ia ada di sini? Tapi tatapan itu masih terpaku padaku, tak bergeser sedikit pun. Suara riuh pesta menjauh, hanya detak jantungku yang berdentum di telinga. Perlahan, sangat perlahan, aku memutar tubuhku. Dunia ini ternyata lebih sempit dari yang kukira. Tidak jauh dariku, di sudut yang remang, ia berdiri diam. Baskara. 5 tahun waktu telah mengukir beberapa garis kerutan di sudut matanya, membuatnya tampak lebih dingin dan muram. Ia terlihat lebih kurus, setelan hitam mahalnya tampak longgar di tubuhnya. Ia juga memegang gelas anggur, tapi matanya tidak menatap gelas itu, matanya menatapku. Saat mata kami bertemu, waktu berhenti, dan seluruh duniaku runtuh. Rasa sakit, benci, takut yang selama 5 tahun kupaksa kubur, meledak bersamaan, mengoyak dadaku. Dia mengenaliku. Baskara sedikit mengangkat sudut bibirnya. Senyum yang tak bisa ku mengerti artinya. Ia meletakkan gelas anggurnya di meja dan mulai berjalan ke arahku. Langkah demi langkah, pelan tapi mengintimidasi. Seperti predator yang mendekati mangsa yang sudah lama hilang. Jantungku berdebar seperti jenderang, menghantam dadaku. Napasku sesak, aku ingin lari, aku ingin segera pergi dari sini. Tapi kedua kakiku seolah berakar di lantai karpet mahal ini. Tidak, batinku. Kamu tidak boleh lari. Kamu bukan lagi Kirana Dewi yang lemah dan cengeng 5 tahun lalu. Kamu adalah Amelia. Desainer pemenang penghargaan internasional. Kamu harus menghadapinya. Aku menarik napas dalam-dalam, mengatur napas, dan memaksa diriku tenang. Aku mengangkat dagu dan balas menatapnya. Aku ingin lihat apa yang akan ia lakukan. Baskara berhenti tepat di depanku. Jaraknya hanya 1 lengan. Cukup dekat hingga aku bisa mencium aroma familiarnya. Aroma kayu yang dingin, yang pernah kupeluk di malam-malam yang sepi dan putus asa. Desainer Amelia, ia membuka suara lebih dulu. Suaranya lebih dalam dan serak dari yang kuingat. Nama yang sangat bagus. Kebangkitan Sang Phoenix. Koleksi yang penuh makna. Ia sedang mengujiku. Aku mencengkeram gelas sampahnya di tanganku. Kukuku menancap di telapak tangan, tapi bibirku memasang senyum sosial yang sempurna, yang telah kulatih selama 5 tahun. Terima kasih. Maaf, Anda siapa ya? Aku pura-pura tidak kenal. Aku ingin lihat reaksinya. Secercah kekecewaan melintas di matanya, tapi hanya sesaat, segera tertutup oleh ekspresi dinginnya yang biasa. Ia mengulurkan tangannya, tangan yang panjang dan kuat. Baskara Wijaya. CEO Grup Wijaya. Senang bertemu dengan Anda. Aku tidak membalas jabatan tangannya, hanya mengangguk ringan. Senang bertemu dengan Anda, Pak Baskara, terima kasih atas pujiannya. Kalau begitu, saya permisi. Teman saya sudah menunggu. Aku berbalik, hendak meninggalkannya. Aku tak ingin berada di dekat pria ini 1 detik pun lebih lama. Udara di sekitarnya mencekikku. Tunggu. Tiba-tiba ia meraih pergelangan tanganku. Kehangatan dari telapak tangannya menembus kain gaunku, mengalir seperti sengatan listrik yang membuatku gemetar. Aku menyentakkan tanganku dengan kasar. Amarah yang tak kututupi terpancar di mataku. Pak Baskara, tolong jaga sikap Anda. Baskara seolah tak peduli dengan perlawananku. Pandangannya terpaku pada koleksi kebangkitan Sang Phoenix yang dipajang di layar besar di belakangku. Koleksi Anda sangat istimewa, katanya dengan suara rendah, seolah bicara pada diri sendiri. Mengingatkanku pada seseorang. Dunia ini luas dan ada jutaan desainer, jawabku dingin. Wajar jika ada ide yang mirip, saya anggap itu sebuah kehormatan. Tidak, ia kembali menatapku. Tatapannya setajam pisau, seolah menusuk jantungku. Ide bisa mirip, tapi jiwa dalam desain tidak bisa. Cara Anda memainkan garis, cara Anda mengombinasikan emas putih dan batu, terlalu sama, dengan gaya seseorang yang kukenal.
Dadaku serasa dihimpit batu. Aku berusaha menjaga suaraku setenang mungkin. Apa maksud Anda? Apakah Anda menuduh saya melakukan plagiat? Plagiat? Baskara tertawa sinis. Tidak. Dia bahkan tidak punya kesempatan untuk Anda plagiat, karena dia. Ia melangkah lebih dekat. Suaranya menjadi rendah, hanya terdengar oleh kami berdua di antara suara musik dan denting gelas. Datu Aiti sudah meninggal. Ia menatapku tanpa berkedip. Namanya Kirana Dewi. Istriku. Benteng pertahanan yang kubangun selama 5 tahun nyaris runtuh oleh satu kalimatnya. Istriku. Betapa menusuk dan pahitnya dua kata itu terdengar. Dulu, aku merindukan ia memanggilku seperti itu dengan suara hangat dan penuh cinta. Bukan dengan suara dingin yang menginterogasi seperti ini. Aku tertawa. Tawa yang kering. Istri Anda? Pak Baskara. Anda tidak salah orang? Istri Anda, Kirana Dewi, meninggal 5 tahun yang lalu, kan? Karena pendarahan pasca melahirkan, bersama putrinya yang malang. Jangan-jangan Anda sendiri yang lupa? Aku menekankan setiap kata, seolah menggunakan tragedi rekaanku sendiri untuk menusuk jantungnya kembali. Wajah Baskara seketika pucat. Ia menatapku. Di balik tatapan dinginnya, kulihat sekilas rasa sakit dan luka yang tak sempat ia sembunyikan. Kamu, ia tergagap, seolah tak tahu harus berkata apa. Saya bukan orang yang Anda cari, lanjutku dengan suara sedingin es. Saya Amelia. Seorang desainer perhiasan. Tidak ada hubungannya dengan mendiang istri Anda. Sekarang, tolong menyingkir. Aku melangkah melewatinya dengan cepat. Aku harus pergi dari sini sebelum aku tak bisa lagi mengendalikan emosiku. Tapi Baskara lebih cepat. Ia menghalangi jalanku, kedua tangannya mencengkeram bahuku, memaksaku menghadapnya. Hentikan kebohongan ini, Kirana. Kamu pikir bisa menipuku? Gaya rambut, riasan, bisa kau ubah, tapi matamu tidak, matamu saat marah, matamu saat berpura-pura kuat. 5 tahun berlalu, tidak berubah sedikit pun. Lepaskan. Aku meronta, tapi tenaganya terlalu kuat. Kenapa? Geramnya. Suaranya kehilangan ketenangan biasanya, menjadi parau. Kenapa kamu melakukan ini? Kenapa kamu merancang sandiwara sekejam ini? Anda tanya kenapa? Aku balas berteriak, air mata nyaris tumpah. Tanya pada diri Anda sendiri. Apa yang telah Anda lakukan padaku? Apa yang telah Anda lakukan pada anak-anak Anda? Sampai di situ, aku tak tahan lagi. Air mata mengalir deras. Aku tak ingin menangis di depannya. Aku tak ingin terlihat lemah. Tapi semua kepedihan yang terpendam selama 5 tahun akhirnya meledak. Mendengar aku menyebut anak-anak, Baskara membeku. Cengkeramannya mengendur. Ia menatapku lekat-lekat, lalu bertanya dengan suara bergetar. Anak-anak, kamu bilang. Anak-anak? Aku buru-buru menutup mulutku dengan tangan. Sial. Aku salah bicara. Bukan 1, ulang Baskara seperti orang linglung. Lebih dari 1, ia menatapku. Sorot matanya berubah dari bingung, menjadi sakit, lalu putus asa. Apa yang salah kulakukan, Kirana? Katakan padaku. Apa yang salah? Tepat saat itu, terdengar suara khawatir dari kejauhan. Amelia? Kamu tidak apa-apa? Itu Dimas. Ia mencariku. Ia mendekat dengan cepat, menarikku dari Baskara dan berdiri di depanku. Pak Baskara, Anda sedang mengganggu teman saya. Baskara menatap Dimas, lalu kembali menatapku. Matanya seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi akhirnya ia hanya tersenyum pahit. Ia mundur selangkah, menyodorkan selembar kartu nama, nomorku. Aku akan di Paris selama seminggu. Aku butuh penjelasan. Demi anak-anak, kamu baik-baik saja? Dimas menepuk bahuku pelan, bertanya dengan cemas. Aku menggeleng. Tubuhku masih gemetar. Aku melihat punggung Baskara yang menghilang di keramaian, hatiku kalut. Dia tahu. Aku tahu, desah Dimas. Sejak dia muncul di sini, aku sudah menduga ini akan terjadi. Kita kembali ke hotel dulu? Di sini tidak baik untuk bicara. Kembali ke kamar hotel, aku terduduk lemas di sofa, seluruh energiku terkuras.
Dimas menuangkan segelas air hangat untukku. Kenapa dia ada di sini, Dimas? Tanyaku dengan suara parau. Di dunia yang seluas ini, kenapa harus di Paris? Kenapa harus hari ini? Mungkin takdir. Suara Dimas merendah. Aku sudah menyuruh orang mencari tahu. Dia datang atas undangan panitia. Grup Wijaya berencana ekspansi ke pasar Eropa. Mereka sama sekali tidak tahu kalau Amelia adalah Kirana. Aku tertawa pahit. Takdir. Jika ini takdir yang sangat kejam. Sekarang apa rencanamu? Tanya Dimas. Dia tahu kebenarannya. Dia tidak akan menyerah begitu saja. Apalagi setelah tahu tentang anak-anak. Aku memegang kepalaku. Aku bingung. Apa yang harus kulakukan? Terus menyangkal? Atau menceritakan semuanya? Jika kuceritakan, akankah ia merebut anak-anak dariku? Aku tidak tahu, aku mengaku tak berdaya. Aku sangat takut, Dimas. Takut kehilangan anak-anak. Dimas duduk di sampingku, merangkul bahuku untuk menenangkan. Jangan takut, hukum Swiss akan melindungi kalian. Dia tidak bisa melakukan apa-apa tanpa persetujuanmu. Tepat saat itu, ponselku berdering. Nomor tak dikenal. Aku tahu siapa itu. Aku ragu untuk menjawab. Angkat saja, kata Dimas. Menghindar bukan solusi. Kita harus tahu apa maunya. Aku menarik napas dalam-dalam dan menekan tombol jawab. Halo? Bisa kita bertemu? Di seberang sana, terdengar suara Baskara yang serak dan lelah. 10 menit saja. Di kafe lobi hotel, aku tidak akan melakukan apa-apa. Hanya ingin bicara. Aku diam. Tolong, Kirana, tambahnya dengan nada memohon. Demi anak-anak. 2 kata itu, anak-anak, menyentuh titik terlemahku. Baik, jawabku, 10 menit. Aku menutup telepon dan menatap Dimas. Aku harus menemuinya. Mokutmani? Aku menggeleng. Ini masalahku dengannya. Aku harus menghadapinya sendiri. Kafe itu sepi. Baskara sudah duduk menunggu di sudut. Ia sudah melepas setelannya, hanya mengenakan kemeja putih biasa, tapi terlihat jauh lebih lelah daripada di pesta. Aku duduk di seberangnya, tidak memesan minum. Anda punya 10 menit. Baskara menatapku. Matanya rumit. Ada rasa sakit, penyesalan, dan juga kemarahan. Kenapa? Tanyanya langsung. Kenapa kamu membohongiku? Kenapa kamu membuatku berpikir kamu dan anak kita sudah mati? Aku balas menatapnya, dengan dingin berkata, Anda pikir Anda pantas menanyakan itu padaku? Sebelum bertanya kenapa, jawab dulu pertanyaan saya. Kenapa Anda pergi ke klinik kandungan dengan Rania? Kenapa saat istri Anda mengandung anak-anak Anda justru dengan bahagia menantikan anaknya bersama wanita itu? Wajah Baskara berubah. Ia membeku, seperti orang yang mendengar cerita yang tak bisa dipercaya. Anakku dengan Rania? Apa maksudmu? Jangan berpura-pura. Aku tak bisa lagi menahan diri, menggebrak meja. Aku mendengarnya dengan telingaku sendiri. Dokter mengucapkan selamat pada kalian berdua. Aku melihat dengan mataku sendiri. Anda menggenggam tangannya. Anda pikir aku buta? Baskara menatapku. Kebingungan di matanya tidak tampak seperti sandiwara. Kirana, kamu ada di sana? Ya, aku ada di sana. Di luar pintu ruang praktik nomor 3, mendengar semuanya. Baskara memegang kepalanya, bergumam seperti orang linglung. Ya Tuhan, jadi karena itu kamu. Ia mengangkat wajahnya menatapku. Suaranya penuh kepahitan dan keputusasaan. Kirana, kamu salah paham. Semuanya tidak seperti yang kamu pikirkan. Salah paham? Aku tertawa sinis. Buktinya sudah jelas. Masih mau menyangkal. Rania tidak pernah hamil, kata Baskara tegas. Itu sandiwara. Sandiwara yang ia buat untuk menipuku. Hari itu aku ke rumah sakit untuk membongkar kebohongannya. Aku memegang tangannya untuk memperingatkannya agar berhenti bersandiwara. Aku tidak tahu. Tidak tahu kamu ada di sana melihat semuanya. Pikiranku kalut. Kata-kata Baskara seperti petir yang menyambar telingaku. Rania tidak pernah hamil. Itu sandiwara. Ia ke rumah sakit untuk membongkarnya. Tidak. Tidak mungkin. Aku bergumam,
menggelengkan kepala. Bohong. Kamu bohong untuk membela diri. Aku tidak bohong, kata Baskara dengan sungguh-sungguh. Aku punya buktinya. Rekam medisnya. Rekaman percakapanku dengannya hari itu. Aku bisa menunjukkan semuanya. Kirana, aku mengaku salah. Aku terlalu dingin, tidak bisa menjaga perasaanmu. Tapi aku bersumpah, aku tidak pernah mengkhianatimu. Aku mencoba mencari jejak kebohongan di matanya. Tapi tidak ada. Yang kulihat adalah ketulusan, rasa sakit, dan penyesalan yang tak berujung. Jika perkataannya benar, lalu apa yang telah kulakukan selama 5 tahun ini? Aku memalsukan kematian, memupuk kebencian, memutus hubungan ayah dan anak. Semua hanya karena kesalahpahaman? Kebenaran ini terlalu kejam. Aku tak bisa menerimanya. Aku berdiri, aku tidak percaya. Aku tidak mau dengar apa-apa lagi. Aku berbalik dan lari. Lari keluar dari kafe, dari hotel, berlari seperti orang gila di jalanan Paris yang gemerlap. Aku tak tahu kemana tujuanku. Aku hanya harus lari dari kebenaran yang mengerikan ini. Tepat saat itu, ponsel di sakuku berdering tanpa henti. Nomor pengasuh anak di Zurich. Firasat buruk menyelimutiku. Dengan tangan gemetar, aku buru-buru menjawab. Halo, suster? Nyonya. Di seberang sana, suara pengasuh itu penuh kepanikan. Cepat pulang. Cahaya. Cahaya tiba-tiba demam sangat tinggi, sesak napas, lalu pingsan. Saya sedang membawanya ke UGD sekarang. Duniaku gelap. Telingaku berdengung. Cahaya. Putri kecilku. Rumah sakit mana? Teriakku. Mengumpulkan sisa kesadaranku. Rumah sakit anak Zurich. Aku menutup telepon. Seluruh tubuhku gemetar. Aku harus segera pulang. Pulang untuk putriku. Aku bergegas kembali ke hotel. Dimas terkejut melihat keadaanku. Kirana, ada apa? Cahaya. Dilarikan ke UGD. Aku harus segera kembali ke Swiss. Dimas tidak bertanya lebih jauh. Ia hanya berkata, baik. Aku pesankan penerbangan paling cepat. Aku buru-buru mengemasi barang. Tangan dan kakiku tak sinkron, pikiranku kosong. Baskara, kebenaran. Semua itu tidak penting lagi. Satu-satunya yang penting adalah putriku harus selamat. Penerbangan dari Paris ke Zurich terasa seperti selamanya. Aku duduk gelisah di dalam pesawat, berdoa dan terus berdoa agar Tuhan melindungi putriku. Saat aku berlari masuk ke UGD Rumah Sakit Anak Zurich, aku melihat pengasuh anak sedang menangis di luar pintu. Seorang dokter baru saja keluar dari ruangan. Wali dari pasien Cahaya? Ya, saya. Putri saya. Putri saya baik-baik saja? Dokter tua itu menatapku dengan iba. Kondisi anak ibu tidak begitu baik. Kami mencurigai adanya kelainan darah, kemungkinan komplikasi dari kelahiran prematur, gagal sumsum tulang akut. Dia membutuhkan transplantasi sumsum tulang secepatnya. Transplantasi sumsum tulang? Telingaku berdengung. Ya, suara dokter itu serius. Dan masalah terbesarnya adalah golongan darah anak ibu AB resus negatif, golongan darah yang sangat langka, kurang dari 1% populasi memilikinya. Bank darah rumah sakit pun tidak punya stok. Kita harus menemukan donor sumsum tulang yang cocok secepatnya. AB resus negatif. Aku membeku. Golongan darah ini, aku pernah mendengarnya. Benar. Di file rekam medis Baskara yang pernah kulihat, itu adalah golongan darahnya. Seluruh duniaku runtuh. Putriku kritis, butuh transplantasi segera. Dan satu-satunya orang yang mungkin bisa menyelamatkannya adalah pria yang paling kubenci. Pria yang mati-matian ku coba lari darinya. Kenapa takdir mempermainkanku seperti ini? Dokter, tanyaku dengan suara gemetar. Bagaimana? Bagaimana dengan saya atau kedua kakaknya? Bisakah kami dites? Dokter itu menggeleng. Tidak mungkin. Anda dan kedua putra Anda tidak mungkin bergolongan darah A resus positif. Kita harus mencari orang dengan golongan darah yang identik dengan pasien. Aku terduduk lemas di kursi ruang tunggu. Rasa tak berdaya menyelimutiku. Apa yang harus kulakukan? Memohon padanya? Mengungkap keberadaan anak-anak dan membiarkannya menggunakan itu sebagai alasan untuk merebut mereka? Tidak, aku tidak bisa.
Nyaris menangis, aku menelepon Dimas dan menceritakan semuanya. Di seberang sana, Dimas pun kehilangan kata-kata. Kirana. Aku tidak tahu harus bilang apa. Dimas, bisakah kamu membantuku? Aku memohon. Gunakan koneksimu, cari di Bank Sumsum Tulang Internasional. Pasti ada yang cocok. Baik. Akan ku coba, jawab Dimas, meskipun kami tahu harapannya tipis. Tapi Kirana, nyawa Cahaya yang paling penting. Jika tidak ada cara lain, mungkin kamu harus. Tidak, potongku. Aku tidak akan memohon padanya, tidak akan pernah. 2 hari berikutnya adalah waktu terpanjang dalam hidupku. Cahaya masih terbaring di ICU, hidupnya bergantung pada mesin. Dimas mengerahkan semua koneksinya, tapi kabar yang datang selalu mengecewakan. Golongan darah Cahaya terlalu langka, menemukan donor yang cocok dalam waktu singkat nyaris mustahil. Aku berdiri di luar kamar, menatap putriku dari balik kaca tebal, hatiku serasa terkoyak. Aku tak berdaya. Untuk pertama kalinya dalam hidup, aku merasa begitu tidak berguna. Aku bisa membangun bisnis dari nol, bisa membesarkan 3 anak sendirian, tapi aku tak bisa menyelamatkan nyawa putriku sendiri. Pada sore hari ketiga, saat aku nyaris putus asa, sesosok bayangan tinggi tiba-tiba muncul di ujung koridor. Jantungku berhenti berdetak. Baskara. Ia datang ke sini. Ia mengenakan mantel panjang hitam, wajahnya tirus, janggutnya mulai tumbuh, terlihat jauh lebih kacau daripada di Paris. Ia menemukanku. Ia tahu segalanya. Ia berjalan cepat ke arahku. Pandangannya terpaku pada kamar Cahaya. Ia tidak menatapku, tidak menyapaku. Ia hanya berdiri, menatap putrinya dari balik kaca. Kedua tangannya terkepal erat. Setelah beberapa lama, barulah ia menoleh padaku. Matanya merah, penuh penderitaan dan penyesalan. Kenapa? Kenapa kamu tidak memberitahuku? Aku tidak menjawab, memalingkan wajah. Ia tidak bertanya lagi. Ia langsung berjalan ke ruang dokter. Sesaat kemudian, dokter tua itu keluar bersamanya. Nyonya Amelia, panggil dokter itu dengan nada sedikit terkejut. Pak Baskara di sini mengatakan golongan darahnya sama dengan pasien. Kami akan segera melakukan tes. Baskara berdiri di sana, menggulung lengan kemejanya, memperlihatkan lengan yang kokoh. Ia tidak menatapku, hanya berkata pada dokter dengan suara serak dan tegas, "Dokter, apapun hasilnya, tidak masalah. Asal bisa menyelamatkan anak itu, ambil sumsum tulang saya. Berapapun, tanpa syarat. Hasil tes keluar sesuai juga. Cocok sempurna." Dokter bilang itu keajaiban. Bahkan di antara keluarga, jarang sekali ada yang bisa secocok ini. Aku mendengarnya dengan perasaan campur aduk. Keajaiban ini datang dari pria yang paling tidak ingin kutangi budi di dunia. Operasi dijadwalkan keesokan harinya. Malam itu, koridor rumah sakit panjang dan sunyi. Hanya cahaya kuning redup yang menerangi lantai keramik yang dingin. Aku dan Baskara duduk di ujung-ujung kursi tunggu yang berlawanan, tanpa bicara. Jarak kami hanya beberapa meter, tapi terasa sejauh langit dan bumi. Aku tak tahu apa yang ia pikirkan. Pikiranku hanya dipenuhi wajah Cahaya yang lemah. Setelah lama, Baskara memecah keheningan yang menyesakan. Dengan suara parau, ia berkata, "Maaf." Aku tidak menjawab, masih menatap dinding putih di depanku tanpa ekspresi. Untuk semuanya, lanjutnya. Suaranya terdengar sangat lelah. Aku tahu, apapun yang kukatakan sekarang tidak ada gunanya. Tapi ada kebenaran yang kurasa harus kamu tahu. Ia mulai bercerita. Tentang Rania yang pulang dan menemuinya, menangis mengaku hamil dan memohon. Tentang kecurigaannya. Tentang bagaimana ia diam-diam menyelidiki dan menemukan bahwa itu bohong. Pertemuannya dengan Rania di rumah sakit hari itu, bukan untuk tes kehamilan, tapi untuk mengkonfrontasinya di depan dokter dan membongkar sandiwaranya. Aku terlalu bodoh, suara Baskara merendah karena penyesalan, terlalu percaya diri. Kupikir aku bisa menyelesaikan semuanya diam-diam tanpa membuatmu khawatir. Aku tidak tahu, kamu ada di sana, mendengar itu, dan salah paham. Aku masih diam, tapi jantungku menjerit. Salah paham. Tragedi 5 tahun, pelarianku, penderitaan anak-anak,
Semua hanya karena kesalahpahaman. Lalu kenapa? Akhirnya aku membuka suara dengan gemetar. Kalau semua itu salah paham, kenapa Anda tidak menjelaskannya? Kenapa Anda membiarkanku pergi? Kenapa Anda membiarkanku berpikir aku sudah mati? Baskara tersenyum pahit dan putus asa. Menjelaskan? Malam itu juga aku pulang untuk menjelaskan. Tapi saat aku sampai, kamu sudah tidak ada. Ku telepon, tidak diangkat. Aku menyuruh orang mencarimu di mana-mana. Lalu, telepon dari rumah sakit datang. Ia berhenti, menarik napas dalam-dalam. Mereka bilang kamu meninggal. Mereka menunjukkan surat kematian, menunjukkan jenazah yang ditutupi kain putih. Semua orang bilang kamu sudah mati. Kirana, bisakah kamu bayangkan perasaanku saat itu? Seluruh duniaku runtuh. Aku percaya. Aku benar-benar percaya aku telah kehilanganmu dan anak kita selamanya. Air mata mulai mengalir. Aku tak ingin menangis, tapi tak bisa kutahan. Pria ini, selama 5 tahun terakhir, ia hidup dalam rasa bersalah karena berpikir istri dan anaknya telah meninggal. Lalu, buku harian? Tanyaku tanpa sadar. Foto usang itu? Apa itu tulus? Baskara mengangkat kepalanya. Matanya penuh keterkejutan. Kamu membacanya? Aku mengangguk. Ia tidak berkata apa-apa lagi, hanya menatapku. Tatapannya penuh penyesalan seluas langit. Saat itu, aku tahu perkataannya adalah kebenaran. Dinding kebencian yang kubangun selama 5 tahun mulai retak. Operasi transplantasi sumsum tulang berjalan sukses. Dokter mengatakan, perkembangan pemulihan cahaya sangat baik. Jika ia bisa melewati masa observasi kritis pasca operasi, ia akan baik-baik saja. Aku dan Baskara bergantian menjaga di luar ruang isolasi khusus. Kami tidak banyak bicara, tapi keheningan kini tidak lagi menyesakan seperti dulu. Terasa seperti waktu yang kami berdua butuhkan untuk mencerna dan merenungkan kebenaran pahit yang baru terungkap. Kehadiran Baskara menarik perhatian media di tanah air. Berita mulai menyebar bahwa CEO Grup Wijaya mengunjungi Swiss untuk menjenguk putri seorang desainer terkenal yang sedang sakit. Tentu saja, tidak ada yang tahu hubungan kami yang sebenarnya. Mereka hanya menebak-nebak dan mengarang cerita asmara yang sensasional. Lalu, badai yang sesungguhnya datang. Suatu pagi, saat aku tertidur kelelahan di kursi tunggu, telepon dari Dimas datang. Suaranya panik dan penuh amarah. Kirana, cepat cek internet sekarang. Ada yang sedang menyerangmu dengan keji. Aku buru-buru menyalakan tablet. Halaman depan berbagai tabloid, baik lokal maupun internasional, dipenuhi fotoku. Bukan sebagai desainer sukses, tapi sebagai wanita simpanan tak tahu malu. Judul-judul sensasional terpampang di mata. 5 tahun palsukan kematian. Penipu tak tahu malu kini kembali untuk rebut suami orang. Artikel itu menulis bahwa Amelia adalah mendiang istri CEO Grup Wijaya, dan 5 tahun lalu ia berselingkuh, mencuri sejumlah besar uang suaminya, lalu memalsukan kematian untuk melarikan diri. Sekarang, melihat mantan suaminya masih kaya raya, ia kembali dengan dalih anak yang sakit untuk menghancurkan kebahagiaan Baskara dengan tunangan barunya. Tunangan baru itu, tidak lain adalah Rania. Di bawah artikel, berjejer komentar-komentar jahat dan cacian yang mengerikan. Orang-orang menyebutku pelacur, ular, dan ibu tak berperasaan yang menjadikan anaknya sebagai alat. Tanganku gemetar hingga tablet itu jatuh ke lantai. Pikiranku kosong. Rania. Pasti dia. Selain dia, tak ada yang tahu fakta bahwa aku memalsukan kematian, tak ada yang bisa mengarang cerita sejahat dan sekejam ini. Ia tahu aku masih hidup, dan ia menyerang lebih dulu. Serangan mematikan yang menargetkan kehormatan dan karier yang kubangun dengan susah payah, serta kesucian statusku sebagai seorang ibu. Tepat saat itu, Baskara keluar dari ruang dokter. Ia melihat wajahku dan tablet yang jatuh di lantai, dan langsung mengerti situasinya. Tanpa berkata apa-apa, ia membungkuk, mengambilnya, dan membaca artikel itu dengan cepat. Aku melihat otot rahangnya mengeras, dan di matanya berkobar api kemarahan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Ia tidak menatapku, hanya berkata dengan suara sedingin es, 5 tahun lalu aku gagal melindungimu, kali ini tidak akan. Setelah berkata begitu,
Ia mengeluarkan ponselnya dan menekan sebuah nomor. Halo, Pak Budi. Siapkan konferensi pers internasional. Segera. Badai media datang lebih cepat dan lebih dahsyat dari dugaanku. Ponselku dan Dimas berdering tanpa henti. Mitra bisnis mulai menelepon menanyakan situasi. Beberapa kontrak besar terancam dibatalkan. Amelia Jewelry, dari puncak ketenaran, dalam sekejap tenggelam dalam hujatan publik. Aku duduk di ruang tunggu rumah sakit, merasa tak berdaya dan lelah. Aku bisa menghadapi kesulitan apapun, tapi aku tak tahan saat orang menghina statusku sebagai ibu dan menyebut cahaya kecilku sebagai alat. Dimas mencoba menghubungi media untuk menurunkan berita, tapi sia-sia. Jelas ada kekuatan di belakang yang mengatur semuanya. Mereka ingin menjatuhkanku ke lumpur hingga tak bisa bangkit lagi. Saat aku sedang putus asa, Baskara datang. Ia sudah berganti setelan, penampilan lelah dan kacaunya sirna, kembali menjadi CEO yang tegas dan dingin. Kamu tetap di sini, jaga cahaya, katanya dengan suara pelan tapi kuat. Urusan di luar, biar aku yang tangani. Aku menatapnya dengan skeptis. Apa yang akan Anda lakukan? Melakukan apa yang seharusnya kulakukan 5 tahun lalu, jawabnya dengan tatapan tegas, melindungimu. Setelah itu, ia berbalik dan pergi. Sore itu, dunia gempar. Baskara mengadakan konferensi pers internasional yang disiarkan langsung oleh semua saluran media utama. Ia berdiri di podium, di depan ratusan lensa kamera, tanpa gentar sedikitpun. Aku dan Dimas menontonnya dari tablet di kamar rumah sakit. Jantungku berdebar gila. Rekan-rekan media, Baskara membuka suara. Suaranya memenuhi ruangan. Hari ini saya berdiri di sini bukan sebagai CEO Grup Wijaya, tapi sebagai seorang suami dan seorang ayah. Ia tidak menyangkal isi artikel itu. Justru, ia mengakui semuanya. Ya, benar. Desainer Amelia adalah istri saya, Kirana Dewi. Orang yang saya dan semua orang yakini telah meninggal 5 tahun lalu. Ruangan menjadi riuh karena terkejut, tapi suara Baskara menjadi lebih tegas. Dia tidak melarikan diri karena berselingkuh, juga tidak menipu. Dia pergi karena saya. Karena kebodohan saya, sikap dingin saya, dan ketidakpedulian saya. Ia menundukkan kepala. 5 tahun lalu, saya adalah suami yang buruk. Karena kesalahpahaman yang konyol, saya mendorong istri saya yang sedang hamil ke tepi jurang, membuatnya harus merancang sandiwara yang menyakitkan itu untuk lari dari saya. Semua kesalahan ada pada saya. Setelah itu, ia membuka semua kebenaran tentang sandiwara kehamilan palsu Rania, lengkap dengan rekaman suara dan bukti medis yang tak terbantahkan. Ia membongkar wajah palsu Rania di depan seluruh dunia. Terakhir, ia menatap lurus ke lensa kamera, seolah sedang menatapku. Selama 5 tahun terakhir, tidak sehari pun saya berhenti mencarinya. Saya berdiri di sini hari ini, bukan untuk meminta maaf pada publik, tapi untuk meminta maaf secara terbuka pada istri saya, Kirana. Maafkan aku. Dan untuk memberitahu seluruh dunia. Kali ini, aku akan mempertaruhkan semua yang kumiliki untuk melindungimu dan anak-anak kita. Konferensi pers selesai. Aku duduk termangu. Air mata mengalir di pipiku. Pria di layar itu, pria arogan, namun penuh penderitaan dan ketulusan itu, untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, menggoyahkan hatiku yang beku. Baskara tidak hanya memulihkan nama baikku. Ia mengubah krisis media menjadi kisah cinta yang mengharukan, membuat merek Amelia Jewelry semakin terkenal. Tapi ia tidak berhenti di situ. Keesokan harinya, tim hukum Grup Wijaya secara resmi menuntut Rania atas tuduhan penipuan, pencemaran nama baik, serta merusak citra dan nama baik grup. Dengan bukti-bukti tak terbantahkan yang disajikan Baskara, Rania tak punya celah untuk lari. Kudengar ia ditangkap Interpol di bandara saat mencoba melarikan diri. Ia akan menghadapi hukuman berat dan tuntutan ganti rugi yang sangat besar. Itulah harga untuk konspirasi jahatnya. Beberapa hari kemudian, saat Cahaya melewati masa kritis dan dipindahkan ke ruang perawatan biasa, seorang tamu tak diundang datang. Ibu mertuaku, Ibu Ratna. Ia berdiri di luar pintu kamar, tak berani masuk. Setelah 5 tahun, ia terlihat sangat tua.
Rambutnya memutih, dan wajahnya yang dulu angkuh kini dipenuhi kelelahan dan penyesalan. Ia melihatku, lalu melihat Cahaya yang tertidur pulas di ranjang. Tiba-tiba, ia berlutut. Kirana, ibu minta maaf. Ia mulai terisak, air mata penyesalan yang terlambat. Ibu yang salah. Ibu buta karena status keluarga, jadi ibu jahat padamu. Ibu membela Rania dan mendorong kalian ke tepi jurang. Ibu tidak pantas menjadi nenek dari anak-anak ini. Aku menatapnya. Hatiku campur aduk. Aku pernah membencinya sampai ke tulang. Tapi melihatnya sekarang, seorang wanita di senja usianya berlutut memohon ampun, hatiku tak tega. Berdirilah, Bu, akhirnya aku berkata. Itu sudah berlalu. Aku tidak bilang aku memaafkannya. Beberapa luka tidak bisa hilang hanya dengan kata maaf. Tapi aku juga tak ingin lagi menyimpan kebencian. Demi anak-anakku. Mereka butuh seorang nenek. Ibu Ratna menatapku tak percaya. Dengan tubuh gemetar, ia bangkit, mendekati ranjang, dan dengan tangan bergetar mencoba menyentuh Cahaya, tapi tak berani. Anak ini, mirip denganmu ya? Tanyanya dengan suara serak. Aku mengangguk. Mirip saya, tapi matanya mirip ayahnya. Mendengar itu, Ibu Ratna kembali menangis. Kali ini, air mata kebahagiaan. Baskara tiba tak lama kemudian. Ia melihat ibunya, tidak berkata apa-apa, hanya berdiri diam di sampingku. Kehadirannya sekarang, anehnya, memberiku rasa aman. Badai itu sepertinya benar-benar telah berlalu. Yang jahat telah mendapat balasan, kesalahpahaman telah terurai. Yang tersisa kini hanyalah luka di hati kami sendiri, yang butuh waktu untuk sembuh. Cahaya pulih dengan sangat cepat. Mungkin darah Baskara yang mengalir di tubuhnya memberinya kekuatan hidup yang besar. Beberapa hari kemudian, ia sudah bisa keluar dari ruang isolasi. Dokter bilang, seminggu lagi istirahat, ia sudah bisa terbang. Selama beberapa hari itu, Baskara nyaris tinggal di rumah sakit. Ia bukan lagi CEO yang dingin, melainkan ayah yang canggung. Ia belajar membuat susu formula, belajar membacakan buku dongeng, belajar memotong apel menjadi bentuk kelinci. Semua yang ia lakukan kikuk, tapi di matanya ada kelembutan yang tak pernah kulihat selama 3 tahun pernikahan kami. Ibu Ratna juga sering datang. Ia tidak berani banyak bicara padaku, hanya diam-diam membawakan sup ayam dan mainan kecil untuk Cahaya. Setiap kali melihat cucunya, matanya berkaca-kaca. Hari ini, aku memutuskan membawa Langit dan Bintang ke rumah sakit. Selama ini mereka harus tinggal di rumah teman Dimas. Mereka sangat merindukan ibu dan adiknya. Aku tahu, inilah saatnya mereka menghadapi kebenaran. Saat aku menggandeng kedua putraku masuk ke kamar, mereka membeku di depan pintu. Mereka melihat pria asing itu Baskara duduk di samping ranjang, dengan hati-hati menyuapi Cahaya bubur. Baskara mengangkat kepalanya. Saat ia melihat Langit dan Bintang, aku melihat tangannya gemetar hingga nyaris menjatuhkan sendok. Ini pertama kalinya ia melihat kedua putranya dengan benar. Ia berdiri. Wajahnya dipenuhi kebingungan, harapan, dan juga ketakutan. Mama, teriak Cahaya. Kakak Langit. Kakak Bintang. Langit dan Bintang masih tak bergerak, menggenggam tanganku erat. Langit, yang seperti cetakan Baskara, menatapnya dengan tatapan curiga yang dewasa. Bintang yang biasanya jahil kini diam bersembunyi di belakangku. Langit, Bintang, aku mencoba bersuara senormal mungkin, berkata pelan, ayo, beri salam pada Om. Om, aku menggunakan kata itu. Aku belum siap memanggilnya ayah di depan anak-anak. Baskara perlahan berlutut, menyejajarkan matanya dengan anak-anak. Suaranya serak karena emosi. Hai, nama Om, Baskara. Bintang dengan penasaran mengintip. Om yang nolongin Cahaya ya? Kata Mama, Om yang kasih darah buat Cahaya. Iya, benar. Baskara mengangguk, senyum sedih terukir di wajahnya. Om yang menolong Cahaya. Tepat saat itu, putra sulungku yang pendiam, Langit, tiba-tiba melepaskan tanganku dan melangkah maju ke depan Baskara. Dengan wajah yang masih kecil tapi tegas, ia menatapnya. Bukan, kata anak itu dengan suara jelas. Om bukan Om. Kami semua membeku.
Baskara bertanya dengan bingung, apa maksudmu, nak? Langit menatap Baskara lekat-lekat. Matanya menelusuri setiap sudut wajah pria itu. Om, apa om pahlawan yang ada di cerita mama? Jantungku berhenti berdetak. Ceritaku. Kebohonganku. Baskara bingung. Cerita apa? Mama bilang, lanjut Langit, suaranya mulai bergetar. Ayah kita pahlawan. Ayah sudah meninggal, sudah di surga. Anak itu menunjuk langit-langit dengan jari mungilnya. Tapi, om mirip sekali dengan orang yang ada di foto usang yang mama sembunyikan di bawah bantal. Aku pusing. Putraku. Anak ini tahu. Langit menoleh padaku. Matanya yang jernih penuh dengan air mata. Kebingungan seorang anak kecil meledak. Mama bohong ya. Mama bilang ayah sudah meninggal, tapi orang itu ada di sini kan, Ma? Pertanyaan itu bagai palu godam yang menghantam dadaku. Cahaya yang terbaring di ranjang juga menahan napas mendengarkan. Bintang berlari dan memegang tanganku erat. Baskara menatapku. Matanya penuh permohonan. Ia memohon padaku untuk tidak lagi berbohong pada anak-anak. Aku melihat ketiga anakku. Aku melihat pria yang berlutut di lantai yang dingin. Aku tahu, aku tak bisa lagi selamanya menipu mereka. Aku tak bisa membiarkan mereka hidup dalam kebohongan. Aku berlutut, memeluk langit dan bintang. Air mata mengalir deras. Maafkan Mama. Maafkan Mama, sayang. Aku terisak. Langit benar. Mama bohong. Aku mengangkat wajahku, menatap mata kedua putraku, dan juga Cahaya, lekat-lekat. Dia bukan om, dia. Aku menarik napas dalam-dalam. Dia adalah ayah kalian. Setelah hari kebenaran terungkap di rumah sakit itu, segalanya seolah berubah. Dinding es tak kasat mata di antara aku dan Baskara mencair sepenuhnya. Langit dan bintang, setelah syok awal, menerima kenyataan itu jauh lebih cepat dari yang kuduga. Mungkin, jauh di lubuk jiwa mungil mereka selalu merindukan seorang ayah. Saat Cahaya dinyatakan pulih dan cukup sehat untuk terbang, Baskara menyiapkan segalanya. Ia tidak menggunakan jet pribadi atau pamer. Ia hanya diam-diam memesan kursi kelas bisnis yang didampingi dokter, demi keamanan mutlak kami. Saat pesawat mendarat di kota yang familiar, kota yang kutinggalkan di malam hujan 5 tahun lalu, hatiku campur aduk. Aku tidak kembali sebagai buronan. Aku sendiri tak tahu apa statusku sekarang. Sebuah mobil nyaman berkapasitas 7 orang sudah menunggu. Kukira ia akan membawa kami ke rumah besar yang dingin itu, yang penuh dengan kenangan sedih. Aku sudah bersiap untuk menolak, tapi mobil tidak menuju ke arah sana. Mobil keluar kota, menyusuri jalan yang diapit pepohonan hijau. Akhirnya, mobil berhenti di depan sebuah rumah kayu 2 lantai yang cantik, terletak damai di tepi danau yang jernih. Rumah itu punya taman yang penuh dengan bunga favoritku, bunga krisan. Ini di mana? Tanyaku pada Baskara, terkejut. Baskara sedang dengan hati-hati menggendong Cahaya yang tertidur pulas dari mobil. Ia tidak menatapku, hanya berkata pelan, rumah kita. Melihatku membeku, ia buru-buru menjelaskan. Aku tahu kamu tidak akan mau kembali ke rumah lama. Terlalu banyak kenangan buruk di sana. Tempat ini sudah kubeli beberapa tahun lalu. Kadang aku kesini kalau ingin lari dari kenyataan. Kuharap kamu dan anak-anak suka. Langit dan bintang, melihat danau dan halaman rumput yang hijau, langsung berteriak kegirangan dan berlari ke taman. Tawa riang mereka seolah membersihkan sesak di dadaku. Rumah ini hangat, ada sinar matahari, ada aroma kayu dan bunga rumput. Terasa seperti sarang, bukan penjara mewah. Malam itu, setelah ketiga anak tertidur pulas di kamar loteng yang lucu, aku dan Baskara berdiri di balkon, memandangi permukaan danau yang tenang memantulkan bulan perak. Terima kasih, kataku pelan. Untuk rumah ini, dan untuk Cahaya. Ia berbalik dari pagar, bersandar, menghadapku. Kirana, aku tidak butuh ucapan terima kasihmu, aku hanya butuh kesempatan. Aku tegang. Kesempatan apa? Aku tahu, katanya cepat, seolah takut kupotong. Apa yang telah kulakukan padamu tak bisa dimaafkan. 5 tahunmu yang seperti neraka,
5 tahunku yang penuh rasa bersalah. Semua tak bisa diputar kembali. Aku tidak akan meminta maafmu, tidak akan menuntutmu untuk segera kembali padaku. Ia menatapku. Matanya tulus, dan ada sedikit raut canggung seperti anak laki-laki. Pria berkuasa, dan dingin itu tampak seperti anak kecil yang berbuat salah dan menunggu vonis. Bisakah kamu memberiku kesempatan untuk memulai dari awal? Aku terkejut. Memulai dari awal? Iya. Ia mengangguk. Ia menatapku. Lupakan kalau kita pernah menikah. Beri aku kesempatan untuk berkencan denganmu. Biarkan aku membuktikan dengan tindakan, bahwa aku yang sekarang adalah orang yang sama sekali berbeda dari aku 5 tahun lalu. Ia mengajakku berkencan. Setelah semua ini, setelah punya 3 anak. Tidak perlu dijawab sekarang, katanya melihat keheninganku. Aku akan menunggu. Aku sudah menyia-nyiakan 8 tahun untuk menyadari cintaku. Aku sudah menunggumu 5 tahun, aku bisa menunggu seumur hidup. Aku tidak berkata apa-apa, hanya kembali menatap danau yang tenang. Aku tidak mengiyakan, tapi aku juga tak ingin lagi menolak. Baskara menepati janjinya. Ia benar-benar berkencan denganku. Ia tidak tinggal di rumah danau, melainkan menyewa apartemen di dekatnya. Setiap pagi, ia datang bukan sebagai tuan rumah, melainkan sebagai teman mama, membawakan sarapan hangat untuk kami berempat. Ia dengan sabar mengajari langit dan bintang berenang, merakit model rumit bersama mereka. Malam harinya, ia membacakan dongeng untuk Cahaya hingga tertidur, lalu diam-diam pergi. Ia memperlakukanku dengan hormat dan kelembutan yang tak pernah kudapatkan selama 3 tahun pertama pernikahan kami. Ia menanyakan pendapatku tentang segalanya, dari urusan sekolah anak-anak hingga warna tirai. Ia tidak memaksa, tidak memerintah. Ia hanya mendengarkan. 3 bulan yang damai berlalu. Luka di hatiku belum sembuh total, tapi tidak lagi nyeri saat cuaca buruk. Anak-anak sudah terbiasa dengan kehadirannya. Panggilan ayah yang awalnya canggung, kini menjadi alami dan penuh sayang. Itu adalah akhir pekan yang cerah. Baskara bilang ia punya kejutan, ada tempat yang ingin ia tunjukkan padaku. Ia menitipkan anak-anak pada Dimas dan Ibu Ratna. Dimas sedang berkunjung, dan Ibu Ratna nyaris tinggal di apartemen Baskara karena ingin dekat dengan cucu-cucunya. Aku sedikit penasaran. Ia membawaku kembali ke pusat kota. Mobil berhenti di depan sebuah galeri seni besar. Aku langsung mengenali tempat ini. Tempat di mana aku mengikuti lomba desain bintang muda 7 tahun lalu. Tempat yang sama di dalam foto usangnya. Tempat kita pertama kali bertemu, katanya sambil tersenyum hangat, menggenggam tanganku. Bukan. Tempat aku pertama kali bertemu denganmu, ia membimbingku masuk, berbeda dari dugaanku, galeri itu kosong dan gelap. Baskara, kejutannya apa? Tanyaku sedikit gugup. Ia tidak menjawab, berdiri di belakangku dan berkata lembut, Kirana, kamu ingat presentasimu hari itu? Kamu bilang, perhiasan bukan benda mati, tapi wadah jiwa pembuatnya. Phoenix yang lahir kembali dari api. Ini desain yang sama sekali baru. Seekor phoenix yang dibuat dengan rumit, meliuk ke atas, membawa sebutir berlian biru safir yang berkilauan, sama seperti gaun yang kukenakan di Paris. Kirana, suara Baskara bergetar. Ia perlahan berlutut di depanku. 7 tahun lalu, di tempat ini, saat aku melihatmu, aku tahu kamu adalah takdirku. Tapi aku terlalu bodoh, terlalu arogan. Aku mencoba mengikatmu dengan perjodohan, menyembunyikan cintaku dengan keheningan. Aku adalah pria paling brengsek di dunia. Air mata mulai mengalir di mataku. Selama 5 tahun terakhir, aku hidup seperti cangkang tanpa jiwa, mencari-carimu tanpa harapan. Sekarang, karena langit mengasihaniku dan membiarkanku menemukanmu lagi, aku ingin memohon padamu sekali lagi. Ia membuka kotak cincin itu. Kirana Dewi, atau Amelia Sari, maukah kau menikah denganku? Lagi? Bukan karena tanggung jawab, bukan karena anak-anak. Tapi karena aku mencintaimu, lebih dari nyawaku sendiri. Aku berdiri di sana, menangis terseduh-seduh. Tak bisa berkata apa-apa. Terima, terima, terima. Suara ketiga anakku terdengar seperti paduan suara. Aku terkejut dan berbalik.
Langit, bintang, dan cahaya berlari keluar dari balik dinding, di tangan mereka ada mawar merah. Dimas dan Ibu Ratna juga ada di sana, tersenyum lembut di antara air mata mereka. Cahaya berlari dan memeluk kakiku, menatapku dengan mata berbinar. Mama, nikah sama ayah ya, ayah janji nggak akan bikin mama nangis lagi. Aku juga mau punya keluarga yang utuh. Aku menatap pria yang berlutut di depanku, Baskara. Aku menatap ketiga anakku. Aku mengulurkan tanganku yang gemetar. Alih-alih berkata ya, di antara isak tangis aku berkata, berdiri. Pasangkan cincinnya. Kami tidak mengadakan pernikahan besar. Kebahagiaan yang telah melewati hidup dan mati, perpisahan, dan kesalahpahaman yang parah, tidak perlu dipamerkan pada seluruh dunia. Cukup tulus saja, cukup tenang setelah badai. Kami mendaftarkan pernikahan kami dan mengadakan pesta kecil yang hangat di rumah danau. Hanya kami berlima, Dimas, dan Ibu Ratna. Hidupku kini, saat membuka mata di pagi hari, bukan lagi dalam kesepian dan ketakutan, melainkan dalam ketenangan. Aku tak perlu lagi berpura-pura menjadi Phoenix yang kuat. Tak apa-apa menjadi lemah. Karena aku tahu, selalu ada pelukan yang kokoh di sisiku. Hari ini hari Minggu. Aku bangun lebih siang dari biasanya. Tidak ada Baskara di sampingku. Aku tersenyum tipis, mengenakan sweater tipis dan berjalan ke balkon. Di halaman rumput hijau di tepi danau, terhampar pemandangan yang melelehkan hatiku. Pria yang dulunya seorang CEO dingin, pria yang kupikir selamanya akan jauh dari kata keluarga Baskara kini dengan kaos biasa, lututnya penuh tanah, sedang mendirikan tenda kemah kecil bersama langit dan bintang. Ayah, pasak ini harus lebih dalam. Nanti terbang kena angin danau. Langit memberi komando dengan serius seperti orang dewasa. Ayah, lihat. Aku dapat capung merah. Teriak bintang memamerkan hasil tangkapannya. Cahaya duduk di atas tikar piknik di dekatnya, bertepuk tangan menyemangati kedua kakak dan ayahnya. Wajahnya sehat merona, dan bekas luka samar di dadanya menjadi bukti bahwa badai mengerikan itu telah berlalu. Baskara, seolah merasakan tatapanku, mengangkat kepalanya. Ia melihatku dan tersenyum-senyum yang benar-benar cerah, tanpa beban masa lalu. Ia melambaikan tangan padaku, dan aku balas melambai. Aku masuk ke dapur, menyeduh teh krisan hangat sendiri. Tiba-tiba teringat Dimas. Ia tidak tinggal lama di pesta kami. Katanya ada urusan mendadak di firma hukumnya di Swiss, tapi aku tahu ia butuh waktu sendiri. Ia hanya meninggalkan satu pesan untukku, kamu harus bahagia, Kirana, kamu pantas mendapatkannya. Aku tahu, dalam kebahagiaanku yang utuh, ada pengorbanan dan kesedihan diam-diam darinya. Utang budi yang tak akan pernah bisa kubayar dengan kata-kata seumur hidup. Aku juga teringat Ibu Ratna, ia kembali ke rumah lamanya di kampung halaman. Katanya kota terlalu berisik untuk orang tua, tapi aku tahu ia ingin memberi kami ruang privasi. Sesekali ia menelepon lewat video, hanya untuk melihat ketiga cucunya yang berceloteh. Suaranya kini lembut dan hangat. Beberapa kesalahan, waktu yang akan menyembuhkannya, meskipun bekasnya tetap ada. Aku membawa teh ke taman. Angin danau bertiup sepoi-sepoi, membawa aroma jernih rumput dan pepohonan. Ah, Mama datang. Cahaya melihatku lebih dulu, berlari dan memeluk kakiku. Baskara juga mendekat. Tangannya kotor karena tanah, tapi ia tak peduli. Ia merangkul pinggangku, menarikku mendekat dengan gerakan yang familiar dan lembut. Tidur nyenyak? Aku bersandar di bahunya, mengangguk. Sangat nyenyak. Aku melihat ketiga anakku yang berceloteh dan bermain. Aku melihat pria di sampingku. Masa lalu terasa seperti film usang yang penuh kesalahpahaman, rasa sakit, dan air mata. Kukira luka di hatiku tak akan pernah sembuh. Kukira hidupku hanya akan tersisa kebencian dan pekerjaan. Tapi ternyata tidak. Hidup selalu penuh kejutan. Jika cinta cukup tulus dan sabar, ia benar-benar bisa menyembuhkan segalanya. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari. Mungkin hidup akan membawa badai lain. Tapi aku tahu. Saat ini, di sini, di tepi danau yang tenang ini, aku damai. Keluargaku ada di sini. Kebahagiaanku ada di sini.
Seperti Phoenix yang bangkit dari abu, aku akhirnya menemukan langitku sendiri.